Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya kita semua dapat berkumpul di webinar hari ini, webinar Coaching Clinic How to Implementation Computerized System Validation and Statistical Analysis in Pharmaceutical Industry. Tanpa sholawat serta salam, selalu kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, selamat datang kami ucapkan kepada seluruh kawan petisi yang sudah bergabung, serta kepada narasumber luar biasa kita hari ini, yaitu Bapak Apoteker Syaiful Rahmat Al-Huda Espa, yang akan berbagi ilmu, wawasan, dan pengalaman seputar implementasi CSV dan statistika di industri farmasi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sofi yang akan memandu jalannya webinar pada hari ini. Baik, sebelum kita mulai acara hari ini, kami ingatkan kepada seluruh kawan praktisi untuk nantinya mohon untuk mengisi link presensi yang nanti akan dibagikan melalui kolom chat. Dan jangan lupa untuk menonaktifkan mikrofon selama webinar berlangsung agar tetap kondusif. Baik, memasuki acara pertama yaitu pembukaan. Mari kita mulai acara hari ini dengan lafal basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memasuki sesi pemaparan materi, kita akan adakan sesi dokumentasi dengan narasumber terlebih dahulu. Bagi kawan praktisi, kami undang untuk menghidupkan kameranya terlebih dahulu agar kita dapat melakukan sesi dokumentasi bersama pembicara kita pada hari ini, Apoteker Bapak Syaiful. Mungkin saya berikan waktu kurang lebih 1 menit untuk bersiap melakukan dokumentasi kepada Bapak Ibu kawan praktisi. Mohon dipersiapkan untuk menghidupkan kameranya segera. Bagi kawan praktisi yang dapat menghidupkan kamera, mohon untuk segera dinyalakan kameranya, karena kita akan melakukan sesi dokumentasi dengan narasumber pada hari ini. Oke, mungkin untuk kawan praktisi lain yang masih berhalangan untuk on cam, kita bisa langsung melakukan sesi dokumentasi. Di sini ada 3 slide. Kepada kawan praktisi, nanti mohon untuk memberikan senyum terbaik ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, tahan sebentar. Selanjutnya, 1, 2, 3. Oke, tahan sebentar. Oke, terakhir, 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih kepada kawan praktisi. Memasuki sesi utama kita hari ini, kita akan membahas mengenai computerized system validation dan statistika di industri farmasi. Sebelumnya sudah bergabung juga dengan kita semua, pembicara kita pada hari ini, yaitu Apoteker Bapak Syaiful. Mari kita sapa bersama-sama Apoteker Syaiful. Halo, Pak, Apoteker Syaiful. Halo, selamat pagi. Halo, ya pagi. Sehat? Sehat, Sehat ya, Kak? alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, baik, terima kasih kepada Kak Syaiful yang sudah hadir untuk sebagai pembicara pada hari ini. Alhamdulillah, sebelum kita memasuki sesi utama, izinkan saya untuk memperkenalkan profil dari narasumber kita pada hari ini. Beliau adalah Bapak Apoteker Syaiful Rahman Al-Huda S.Farm, seorang profesional di bidang quality assurance dengan lebih dari 8 tahun pengalaman di industri farmasi, khususnya di PT Kalbe Farma.
Saat ini beliau menjabat sebagai CSP QA Compliance Supervisor dan sebelumnya pernah memimpin tim di area proses validation, line QA, serta batch evaluation dan product quality review. Beliau juga merupakan internal trainer untuk statistical data analysis dan basic statistics, serta seorang certified GMP auditor. Atas kontribusinya, beliau pernah meraih penghargaan Qualima Awards 2019 dan 2020 untuk Best Continuous Improvement. Dengan latar belakang tersebut, hari ini beliau akan membawakan topik yang sangat relevan, yaitu Computerized System Validation dan Statistik di Industri Farmasi. Mungkin tanpa berlama-lama, mari kita mulai acara hari ini dan memasuki sesi utama, yaitu pemaparan materi. Kepada narasumber, Apoteker Pak Syaiful, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Sofi atas kesempatannya. Saya izin share screen ya. Oke, sudah terlihat ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Dan selamat datang di kelas Jadi Praktisi. Terima kasih atas antusiasme dan kehadiran teman-teman semua ya. Hari Sabtu pagi kayak gini, lagi libur-libur, masih sempat untuk mencari ilmu bareng-bareng gitu ya. Oke, perkenalkan kembali ya, saya Syaiful Rahman Al-Huda. Saya merupakan apoteker yang sudah mungkin 8,5 tahun ya berkecimpung di industri farmasi, dan kebetulan memang selama masa kerja saya seluruhnya dihabiskan di bagian quality assurance seperti itu. Dan memang pengalaman terakhir saya mostly akan lebih banyak di bidang computer system validation, dan mungkin juga selama masa kerja saya juga banyak menggeluti tentang statistika. Jadi mungkin dua topik utama itu yang akan saya bawakan di sini. Oke. Nah, untuk garis besar topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang computer system validation ya, di mana nanti kita akan membahas prinsip dan ruang lingkupnya secara umum, lalu siklus hidup yang ada dalam sistem terkomputerisasi, dan juga bagaimana kita menerapkan validasi sistem terkomputerisasi mengacu ke guideline GAME5 ya. Jadi GAME5 itu adalah mungkin buku atau kitab kitab suci dari praktisi CSV ya, karena di situ isinya lengkap tentang best practice ya, gimana kita menerapkan CSV gitu. Lalu selain itu juga ada materi statistika di industri farmasi ya. Jadi statistika itu kan memang sangat banyak ya tools-nya, metodenya gitu. Tapi memang kita akan bahas topik-topik yang paling relevan ya di bagian quality assurance gitu. Contohnya seperti metode sampling ya, gimana kita menentukan gimana kita mau ngambil sampel, lalu gimana kita menentukan jumlah sampel yang harus kita ambil gitu ya. Lalu juga kita akan membahas tentang grafik kendali mutu ya. Nah, terutama ini sangat-sangat bermanfaat nih kalau teman-teman menyusun pengkajian mutu produk, lalu juga ketika teman-teman mau membuat laporan tentang OPV ya, validasi proses atau verifikasi proses kontinu, itu sangat bermanfaat ya toolsnya grafik kendali mutu. Lalu juga di ketiga kita akan bahas tentang analisis kapabilitas proses. Ya, jadi nanti umumnya kita akan menggunakan itu baik itu di pengkajian mutu produk maupun di validasi proses. Jadi kita menentukan apakah proses yang kita miliki itu secara output sudah mampu untuk menghasilkan produk yang memenuhi syarat seperti itu. Oke, kita akan masuk ke topik yang pertama, yaitu computerized system validation. Ya, di sini kita akan bahas definisinya terlebih dahulu. Jadi computerized system itu mengacu ke guideline WHO TRS, adalah sistem yang secara kolektif mengendalikan performa dan eksekusi dari satu atau lebih proses dan atau fungsi terotomatisasi. Lalu di definisi di ISPE GAME5 itu adalah suatu sistem terkomputerisasi terdiri dari komponen perangkat keras dan lunak ya. Jadi ada perangkat keras, contohnya misalnya PC, ada monitor, ada perangkat-perangkat lainnya seperti mouse, keyboard, dan lain-lain. Dan mungkin mungkin beberapa sistem itu yang terintegrasi dengan instrumen gitu ya. Jadi itu termasuk perangkat keras. Dan perangkat lunak. Perangkat lunak itu misalnya Windows, terus ada program aplikasinya, itu termasuk perangkat lunak. Lalu bersama dengan fungsi atau proses terkendali. Nah, ini yang menjadikan suatu sistem komputer itu menjadi sistem terkomputerisasi. Jadi ada hal-hal yang kita harus pastikan juga, seperti prosedurnya ya. Jadi ketika kita menggunakan eh, suatu sistem komputer itu pastikan harus ada prosedur yang bisa dipahami oleh semua personil yang menggunakan. Lalu penggunanya, pastikan pengguna sudah paham dan terkualifikasi, dan juga peralatan-peralatannya dan dokumentasinya itu sudah tersedia. Contoh dari
penerapan sistem terkomputerisasi itu macam-macam ya di industri farmasi. Misalnya di instrumen pengujian ya, misal kalau di lab quality control itu ada HPLC, ada spektrofotometer, GC, EES, mikronir dan sebagainya. Jadi untuk masa-masa sekarang ini instrumen itu udah pasti terintegrasi dengan software. Ya misalnya di HPLC ya, dulu kan HPLC masih itu ya sederhana sekali. Nah sekarang itu HPLC udah bisa otomatis menentukan baseline-nya gitu. Jadi itu adalah bagian dari sistem terkomputerisasi ya, yang memang harus kita validasi tentunya. Lalu ada instrumen-instrumen sederhana di produksi ya untuk in-process control, misalnya timbangan elektronik, hardness tester, moisture analyzer, dan sebagainya. Itu pun banyak yang sudah memiliki sistem terkomputerisasi. Minimal ada displaynya untuk bisa input perintahnya, instruksinya, dan nanti display hasilnya. Gitu. Lalu ada lagi untuk corporate industri farmasi pasti sudah banyak yang menggunakan ERP ya. Jadi untuk manajemen inventory, untuk pelulusan batch ya, untuk pemberian disposisi terhadap material ataupun terhadap produk jadi. Seperti Oracle, SAP, Protean, dan sebagainya. Lalu mesin-mesin produksi juga sekarang-sekarang ini sudah banyak ya yang menggunakan sistem komputerisasi. Biasanya mesin-mesin yang sudah ada HMI-nya ya, ada layarnya untuk memberikan instruksi untuk men-setting parameter gitu. Nah, kalau dulu kan mesin-mesin produksi masih menggunakan panel yang manual ya. Ada apanya? Switch-nya, ada tombolnya gitu. Nah, sekarang kan kebanyakan udah pakai layar sentuh ya. Nah, itu juga di dalamnya pasti ada software-nya yang secara umum itu menjadi sistem terkomputerisasi. Lalu yang terakhir ada sarana penunjang. Jadi untuk beberapa industri farmasi banyak yang sudah menerapkan yang namanya BAS atau Building Automation System. Itu pun juga termasuk sistem terkomputerisasi karena ada fungsi otomatisasi di sana. Jadi misalnya suhu ruangan itu secara persyaratan misalnya 20 sampai 27. Nah, kita bisa set alarmnya ketika sudah mencapai suhu tertentu itu akan sistem AHU-nya akan mengatur agar dia tetap dalam spesifikasinya seperti itu. Lalu sistem monitoring juga banyak yang sudah menggunakan ya, monitoring suhu, monitoring parameter purified water gitu. Nah, itu termasuk sistem terkomputerisasi. Lalu regulasinya juga sudah banyak ya yang mengatur tentang sistem terkomputerisasi. Kalau yang ada di negara kita di Indonesia, kita bisa cek di Aneks 7 CPOB 2024. Ya, jadi di sini memang sudah ada ketentuan yang memang kita harus melakukan validasi terhadap sistem komputerisasi yang kita punya. Lalu juga di guideline di luar negeri ya, di luar Indonesia misalnya di Eropa itu juga sudah ada di EU GMP Volume 4 Annex 11 yang mengatur tentang validasi sistem terkomputerisasi. Nah, lalu juga yang sudah mengatur juga tentang computer system validation itu di WHO ya. WHO Technical Service Report nomor 1019 itu juga mengatur tentang validasi sistem terkomputerisasi. Sebenarnya konsepnya itu nggak terlalu berbeda ya antara tiga regulasi tersebut yang sudah saya sebutkan. Gitu. Dan yang keempat juga sudah ada nih terkait 21 CFR Part 11. Jadi teman-teman kalau mungkin di area QC ya yang sering beli instrumen gitu pasti ketika ketemu dengan vendor yang menawarkan alat gitu ya, itu banyak pasti yang sudah menawarkan bahwa alat kami sudah 21 CFR Part 11 certified gitu. Jadi di sini banyak ketentuan yang mengatur terkait ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan data elektronik dan juga tanda tangan elektronik gitu. Jadi harusnya kalau memang alat-alat yang ditawarkan itu sudah 21 CFR Part 11 certified itu bisa bisa dipastikan comply dengan ketentuan di guideline ini gitu. Oke, kita masuk ke definisi CSV sendiri. CSV adalah suatu tindakan pemastian dan pembuktian bahwa spesifikasi sistem komputer telah sesuai dengan kebutuhan pengguna, dapat berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan, dan memenuhi semua persyaratan regulasi secara konsisten. Nah, di sini konsep validasinya kurang lebih mirip ya dengan validasi-validasi yang lain seperti validasi proses dan validasi pembersihan. Jadi kita di sini melakukan pemastian yang terdokumentasi. Seperti itu. Nah, bedanya kalau di validasi proses, kita kan memvalidasi proses pembuatan obat ya. Kalau di validasi pembersihan, kita memvalidasi proses pembersihan mesin atau pembersihan alat. Nah, di CSV di sini kita memvalidasi prosedur
dan aktivitas-aktivitas yang terkait dengan penggunaan sistem terkomputerisasinya. Seperti itu. Nah, kenapa sih CSP itu diperlukan? Yang pertama, kita harus memastikan bahwa kualitas produk yang kita hasilkan itu sesuai dengan tujuan penggunaannya. Nah, ketika proses produksi, proses pengujian obat itu menggunakan sistem terkomputerisasi, tentunya kita harus memastikan bahwa sistem yang kita gunakan itu bisa menghasilkan output dan hasil sesuai dengan yang kita harapkan. Gitu. Jadi jangan sampai nih misalnya kita punya mesin yang bisa dikendalikan secara komputerisasi, tapi ketika kita input ternyata apa yang kita input dengan apa yang diproses di mesinnya itu tidak sesuai. Nah, itu kan juga akan berdampak ke kualitas produk ya, gitu. Jadi itu kita harus pastikan juga. Lalu mencegah kesalahan ya. Nah, jadi ketika kita menggunakan sistem terkomputerisasi, tentunya kita akan lebih banyak mengandalkan sistem ya. Jadi eh, kita bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan yang umumnya terjadi ketika kita mengandalkan personil seperti itu. Lalu terkait integritas data ya. Jadi ini juga nggak kalah penting. Ketika kita menggunakan sistem komputerisasi, kita akan banyak menghasilkan data-data yang mungkin itu ya sangat banyak gitu ya. Nah, ketika data itu banyak dan kita harus mengolah gitu, kita harus memastikan datanya itu tetap konsisten dihasilkan gitu. Nah, jadi di sini tingkat pemastian integritas data pasti akan jauh lebih baik dibandingkan kita mengerjakan tanpa sistem terkomputerisasi gitu. Lalu terkait efisiensi dan produktivitas juga penting ya, karena ketika kita menggunakan sistem terkomputerisasi, aktivitas-aktivitas yang kita kerjakan itu akan lebih banyak terotomatisasi dibandingkan jika kita mengerjakan secara manual. Artinya, kita juga dalam mengerjakan pekerjaan kita akan lebih efisien dan lebih produktif gitu. Lalu juga terkait kepatuhan regulasi ya. Jadi karena regulasi-regulasi di sini sudah banyak yang mengatur tentang sistem komputerisasi, tentunya ini menjadi keharusan juga bagi kita selaku praktisi di industri farmasi untuk melakukan GSP terhadap sistem yang kita miliki. Oke, jadi kalau berdasarkan regulasi dan berdasarkan guideline Game 5 ya, sebenarnya fokus dari computerized system validation itu cuma tiga: memastikan keselamatan pasien, memastikan kualitas produk, dan integritas data. Gitu. Jadi kita nggak usah terlalu berfokus ke yang lain, fokus ketiga ini aja, itu nanti akan jadi pedoman bagi kita ya buat gimana kita menerapkan CSV, terutama dalam mengkaji resiko-resiko yang mungkin terjadi selama penggunaan komputer sistem tersebut. Gitu. Jadi ketika kita menggunakan sistem, kita pastikan apakah mungkin ada resiko yang mungkin terjadi ketika sistem itu gagal. Apakah resiko itu bakal berdampak ke keselamatan pasien, kualitas produk, maupun ke integritas data. Gitu ya. Nah, kalau kan tadi disebutkan ya, GXP gitu ya. Nah, jadi X itu bisa diganti dengan kata-kata apapun. Jadi G ini kan good ya, P-nya practice. Jadi X-nya itu bisa macam-macam. Nah, salah satu contohnya adalah good manufacturing practice. Gitu. Nah, itu kita kan selaku industri farmasi itu pasti lebih banyaknya di GMP ya. Tapi mungkin ada aspek-aspek lain yang mungkin terkait juga dengan GXP seperti good clinical practice, good laboratory practice, good distribution practice, good pharmacovigilance practice, dan medical device regulation yang lainnya. Jadi nggak terbatas di pabrik obat aja sebenarnya untuk penerapan CSV ini. Gitu. Jadi di laboratorium pasti ya, di distribusi pun juga. Ya, gitu. Jadi akan banyak cakupan-cakupan aktivitas dan sistem-sistem yang mungkin sangat berhubungan dengan aktivitas GXP tersebut. Oke. Nah, kita masuk ke siklus hidup sistem terkomputerisasi. Nah, jadi mungkin untuk kita yang baru mengenal CSV, kita mungkin mengetahuinya, oh fokusnya di validasinya nih di awal sebelum sistemnya digunakan. Gitu. Tapi sebenarnya si validasi sistem komputer sendiri itu tidak berhenti di situ. Jadi kita setelah validasi awal sebelum digunakan, kita harus memastikan bahwa selama penggunaan statusnya itu tetap tervalidasi. Nah, maka dari itu biasanya kita bagi menjadi 4 fase ya dalam siklus hidupnya. Yang pertama fase konsep, lalu fase proyek, fase operasional, dan fase pemensiunan. Gitu. Nah, di fase konsep itu sendiri adalah fase di mana suatu sistem komputerisasi itu baru digagas
baru di konsep untuk dibuat, untuk diadakan gitu ya. Nah, biasanya di fase konsep ini banyak yang dibuat adalah spesifikasi kebutuhan pengguna atau URS. Nah, di situ di list semua kebutuhan-kebutuhan kita terhadap sistem komputerisasi yang akan kita adakan. Lalu setelah itu nanti mungkin ada planning ya, ada pembuatan protokol validasi, ada pembuatan usulan perubahan ya atau change control, dan mungkin ada banyak pengkajian-pengkajian resiko lainnya untuk misalnya menentukan kira-kira kita mau menggunakan pendekatan validasi yang seperti apa sih nanti ketika fase proyek misalnya gitu. Nah, lalu ketika kita sudah matang di fase konsep, kita akan pindah ke fase proyek, di mana di sini kita akan berfokus ke kualifikasi ya. Kita akan mendevelop terkait kajian resiko fungsionalnya, kita akan memastikan vendor atau pengembang aplikasi itu untuk menyediakan dokumen teknis yang kita butuhkan gitu ya. Lalu juga nanti akan kita melakukan kualifikasi-kualifikasi yang mungkin mirip dengan konsep kualifikasi yang biasa dijalanin ya untuk mesin, misalnya DQ, IQ, OQ, dan PQ gitu ya. Lalu nanti juga kita akan menutup fase proyek ini dengan laporan validasi yang nantinya akan jadi acuan untuk penggunaan sistem di fase operasional ya. Jadi untuk fase rutin tanpa pendampingan gitu. Nah, lalu nanti ketika sudah go live ya istilahnya, sudah go live, sudah masuk ke fase operasional. Nah, disinilah kita banyak melakukan aktivitas juga gitu. Jadi misalnya kita memastikan bahwa datanya itu di backup secara rutin, bisa dipastikan audit trail-nya itu nggak ada aktivitas yang aneh-aneh. Gitu. Lalu juga kita melakukan namanya pengkajian berkala. Jadi di sini mungkin kalau di validasi dulu ada revalidasi gitu ya. Nah kalau di sini kita nggak ada revalidasi sebenarnya. Kita menyebutnya adalah kajian berkala atau periodic review. Jadi nanti di situ kita akan kaji apakah ada perubahan-perubahan yang mungkin belum dilakukan validasi, misalnya ada kejadian apa, insiden apa, atau mungkin ada penyimpangan apa yang terjadi di penggunaan sistem komputerisasi. Lalu nanti juga pada akhirnya kita akan menyatakan nih apakah sistem ini masih dalam kondisi tervalidasi. Ketika kita nyatakan sistem ini sudah masih tervalidasi, maka kita bisa lanjutkan untuk penggunaan rutin berikutnya sampai periode pengkajian yang berikutnya. Tapi kalau misalnya nih berdasarkan hasil pengkajian ternyata dirasa kayaknya ada pengujian yang kurang nih atau ternyata banyak perubahan-perubahan yang belum tervalidasi. Nah, itu mungkin bisa jadi trigger untuk kita melakukan validasi ulang seperti itu. Nah, lalu nanti ketika sudah tidak akan digunakan lagi, sistem itu juga tidak serta-merta langsung dibuang gitu. Jadi kita ada juga namanya fase pemensiunan, di mana nanti untuk data-data yang ada di sistem itu kita akan amankan. Jadi kita pastikan yang pertama sistem itu ada cut off-nya ya, kapan tidak boleh digunakan lagi supaya data-data baru tidak masuk gitu. Nah, kita nanti juga kita pastikan data yang tersimpan di sistem itu eee, tetap akan tersimpan selama masa penyimpanan yang kita tentukan. Umumnya kan kalau dokumen-dokumen atau data itu kan kita harus menentukan ya berapa lama data itu disimpan. Contoh kalau data yang terkait dengan produk itu pasti harus kita simpan selama biasanya sih sampai masa kadaluarsanya plus 1 tahun gitu ya. Nah, itu juga begitu juga dengan data. Jadi data kita juga harus pastikan disimpan sesuai dengan masa penyimpanan yang kita atur. Gitu. Tapi ketika data itu entah bisa kita amankan, anggaplah kita bisa arsipkan, atau mungkin datanya bisa bisa kita pindahkan ke sistem yang baru. Nah, itu nanti baru mungkin bisa kita lakukan penghapusan sistem gitu ya. Jadi ada tahapan-tahapannya ya. Jadi nggak serta-merta langsung dibuang seperti itu. Nah, jadi kurang lebih begitu ya sistem life cycle sistem terkomputerisasi gitu. Nah, untuk detailnya nanti kita akan bahas lebih detail, lebih dalam lagi tentang mungkin dokumen-dokumen apa sih yang ada di masing-masing fase itu nanti akan kita bahas tuntas di jadi praktisi for corporate. Nah, lalu lanjut pendekatan Game 5 dalam penerapan CSV. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah dengar ya sedikit tentang kategori-kategori Game 5 gitu. Apa sih kategorinya? Kalau di Game 5 itu kita ada 4 kategori. Yang pertama adalah kategori 1, 3, 4, dan 5. Jadi nggak ada kategori 2 ya. Nah, kita bahas sedikit tentang kategori. Yang pertama kategori 1. Nah, ini merupakan
software infrastruktur ya. Jadi ini software dasar dasar yang kita butuhkan untuk supaya software-software lain itu bisa terpasang di sistem. Contoh, kalau untuk kategori satu itu adalah OS ya, misalnya Windows, Linux, terus Mac OS gitu. Lalu mungkin untuk database, untuk di server ya, misalnya ada MySQL, PostgreSQL gitu. Nah, lalu untuk kategori 3 itu ada standar non-configured product ya. Jadi untuk software atau sistem-sistem yang mungkin kita nggak banyak ngatur-ngatur sesuai kebutuhan kita. Jadi ya kita beli langsung pakai gitu. Nah, contohnya untuk kategori 3 itu adalah instrumen-instrumen sederhana ya, misalnya timbangan analitik, pH meter gitu. Lalu untuk aplikasi-aplikasi lain juga mungkin bisa kita kategorikan sebagai kategori 3. Contohnya kayak Microsoft Excel, Minitab, SPSS dan sebagainya. Gitu. Jadi intinya kita akan mudah mengkategorikan kategori 3 jika memang kita beli, colok, pakai gitu. Jadi nggak banyak konfigurasi. Nah, masuk ke kategori 4 itu ada configure product. Jadi bedanya dengan kategori 3, untuk kategori 4 ini ada modifikasi-modifikasi yang disesuaikan secara spesifik dengan kebutuhan pengguna. Contoh misalnya, eh, yang paling gampang adalah environment monitoring system. Jadi misalnya nih, kita mau mengadakan sistem monitoring suhu dan kelembaban dan differential pressure ruangan gitu ya secara otomatis by software gitu. Jadi kita nggak perlu mencatat manual setiap 2 kali dalam satu shift misalnya gitu. Nah itu pasti butuh konfigurasi ya karena pasti ruangan yang ada di setiap industri farmasi itu akan berbeda satu sama lain. Jadi itu pasti akan dikonfigurasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing pengguna. Nah, tapi untuk kategori 4 itu software-nya sebenarnya masih beli jadi, tapi ada pengaturan-pengaturan yang disesuaikan. Nah, kalau kayak gitu berarti masuknya kategori 4. Nah, kalau kategori 5 ini benar-benar full dibuat dari nol. Jadi misalnya kalau kalau di kategori 3 itu kan udah ada software-nya udah jadi Minitab gitu ya. Nah, kalau di kategori 5 itu benar-benar dari nol. Contoh misalnya saya di tempat saya itu mengembangkan aplikasi untuk misalnya membuat laporan deviasi gitu. Nah, itu dibuat dari nol. Jadi kita apa ya, bekerja sama dengan departemen IT untuk mendevelop aplikasi yang kita butuhkan gitu. Jadi benar-benar full customize gitu ya. Nah, pengkategorian ini itu akan berguna bagi teman-teman untuk menentukan ya pendekatan CSV apa sih yang akan kita terapkan untuk masing-masing sistem yang kita punya gitu. Karena semakin tinggi kategorinya itu akan semakin tinggi ya resikonya ya karena kayak contoh gini, semakin customize itu pasti akan semakin banyak salahnya dibandingkan dengan software-software yang sudah banyak beredar di pasaran gitu. Jadi nanti akan akan berdampak ke resiko-resiko yang mungkin terjadi di penggunaannya gitu. Nah, sebagai contoh ya untuk kategori 3, umumnya untuk software kategori 3 itu kita akan menggunakan CSV dengan pendekatan yang sama dengan kualifikasi mesin gitu. Jadi contoh misal kualifikasi mesin yang kita tahu kan ada IQ, OQ, PQ gitu ya. Nah, jadi untuk kategori 3 itu untuk kategori 3 ini sesederhana itu. Jadi bikin URS, lalu kita lakukan kualifikasi. Nah, tapi semakin kompleks sistemnya, itu kita akan membutuhkan lebih banyak dokumentasi. Contohnya, kalau di kategori 4 itu kita harus pastikan ada namanya spesifikasi konfigurasi dan spesifikasi fungsional. Jadi kita memastikan bahwa memang apa yang ditawarkan oleh pengembang atau vendor itu sesuai dengan kebutuhan kita. Nanti akan kita verifikasi juga satu-satu gitu. Lalu begitu juga dengan kategori 5 ya. Jadi tingkat resikonya itu kan semakin tinggi, oleh karena itu kita butuh memastikan yang pertama dokumentasi sesuai dan nanti pengembangannya juga kita pastikan sesuai dengan apa yang sudah didokumentasikan di spesifikasi yang awal gitu. Jadi konsepnya sebenarnya mirip. Nah, bedanya biasanya untuk kategori 4 dan 5 itu kita
sudah membuat yang namanya protokol validasi. Nah, kalau yang 3 kan kita bisa barengan dengan kualifikasi. Nah, kalau 4, 5 biasanya kita bikin protokol sendiri, gitu. Dan nanti bikin protokol validasi, terus di dalamnya ada protokol kualifikasi juga, gitu. Nah, fungsinya dari protokol validasi itu adalah kita memastikan nggak cuma sistem yang terkualifikasi, tapi juga semua prosedur-prosedur yang dibutuhkan itu sudah tersedia sebelum sistem itu kita nyatakan boleh digunakan, gitu. Jadi itu pendekatan CSV secara umum, ya. Nah, mungkin saya sedikit spoiler ya tentang dokumen apa aja sih yang biasa kita buat, kita siapkan selama pelaksanaan CSV. Nah, di sini saya akan bahas sedikit tentang dokumen yang ada di fase konsep dan fase proyek. Yang pertama adalah kajian risiko, spesifikasi kebutuhan pengguna, change control, protokol validasi, dan juga mungkin ada penilaian pemasok ya. Jadi kalau kita mau mengembangkan software itu kita pasti harus memastikan bahwa pengembangnya itu memang berkompeten untuk membuat software yang kita butuhkan. Seperti itu. Lalu untuk fase proyek ini juga banyak banget ya dokumennya ya. Jadi kita mungkin ada beberapa pendekatan yang validation plan atau protokol itu di fase proyek gitu, tapi intinya adalah yang penting kita buat di awal. Lalu nanti ada dokumen-dokumen lainnya seperti dokumen teknis, kajian resiko, lalu ada protokol dan laporan kualifikasi, ada laporan validasi dan lain-lainnya gitu ya. Tapi yang saya tekankan di sini adalah yang warna merah. Nah, warna merah ini apa ya? Kasarnya itu mungkin menentukan keberhasilan CSV kita sebanyak 80%. Gitu. Jadi memang ini yang menentukan karena spesifikasi kebutuhan pengguna itu menentukan apakah sistem itu benar-benar sesuai kebutuhan kita. Ketika kita tidak detail dalam menyusun spesifikasi kebutuhan pengguna, itu nanti takutnya malah jadi banyak hal-hal yang ternyata di keberjalanan malah nggak sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu. Lalu di kajian resiko fungsional juga itu penting. Kenapa? Karena di situ kita juga menentukan resiko-resiko apa yang mungkin terjadi dalam pemenuhan kebutuhan kita di sistem tersebut. Gitu. Nanti setelah resiko itu diidentifikasi, kita juga akan menentukan kira-kira akan kita verifikasi di mana. Apakah di kualifikasi instalasi kah? Apa di kualifikasi operasional? Apa di kualifikasi kinerja? Seperti itu. Jadi ketika kita sudah berhasil dalam menyusun kajian resiko fungsional, itu kita akan sangat mudah dalam melakukan pelaksanaan kualifikasi. Gitu. Jadi yang merah ini yang paling, menurut saya sih paling menentukan. Gitu. Oke, bentar. Nah, mungkin untuk CSV akan lebih banyak ya materinya, tapi nanti akan kita bahas mungkin lebih detail, kita akan kupas lebih tuntas di jadi praktisi for corporate. Nah, tadi kan saya juga sudah sempat singgung ya soal jadi praktisi for corporate. Jadi, apa sih sebenarnya program itu? Nah, program itu adalah program jadi praktisi yang memang kita siapkan untuk praktisi-praktisi dan pelaksana di industri farmasi. Jadi, di sini kita akan adakan program yang memang spesifik dengan kebutuhan-kebutuhan dari klien kami. Gitu. Jadi, contohnya untuk yang sudah kami jalankan adalah pelatihan tentang computer system validation ya. Jadi di pelatihan itu nanti kita akan mendapatkan pelatihan dari mentor yang memang sudah banyak pengalamannya di bidang yang spesifik tersebut. Lalu juga materinya itu sudah sangat terstruktur ya, sudah sangat terstruktur dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman di industri farmasi masing-masing. Gitu. Jadi nanti kita bisa request mau materinya apa, topik-topik yang mungkin akan ditekankan itu yang seperti apa gitu. Lalu juga setelah akhir sesi pelatihannya, itu nanti teman-teman akan mendapatkan sertifikat yang sudah diakui oleh badan regulasi. Jadi nanti kalau teman-teman mau menggunakan sertifikat itu untuk menutup kapat audit BPOM itu sangat bisa gitu. Nah, sebagai contoh ya di program in-house training ini untuk jadi praktisi corporate kita sudah jalankan untuk industri farmasi seperti PT Meiji. Ya, jadi di PT Meiji ini kita lakukan pelatihannya secara hybrid. Jadi dari PT Meiji itu menyampaikan ke tim kami kira-kira ada kebutuhan tentang CSV itu di bagian apa saja gitu. Nah, nanti kita siapkan materinya sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan request. Nanti kita juga akan tentukan nih kira-kira programnya untuk workshopnya itu akan titik beratnya di mana kayak gitu. Nah, jadi di yang kedua pun kita sudah melakukan juga untuk PT IFAS ya, IFAS Pharmaceutical Laboratories.
Itu juga di sana topik materinya disesuaikan dengan kebutuhan dari PT IFAS. Jadi nanti kita kalau di sebelumnya mungkin penekanannya di bagian yang mana, nah di PT IFAS penekanannya di pembagian yang lain gitu ya misalnya, sesuai dengan kebutuhannya. Jadi di sini sangat fleksibel ya materinya, jadi kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Artinya nanti juga diharapkan pelatihannya juga tepat sasaran seperti itu. Nah, di akhir sesi pelatihan nanti juga akan dilakukan post-test ya untuk teman-teman yang mengikuti, dan nanti dari hasil pelatihan itu dan hasil post-testnya kita akan menerbitkan sertifikat ya buat teman-teman semuanya. Gitu. Jadi tunggu apa lagi, daftar ya segera jadi partisipan corporate gitu, karena sangat bermanfaat buat teman-teman dan buat perusahaan teman-teman juga. Gitu. Oke, nah tadi kan kita sudah bahas ya sedikit tentang computer system validation. Nah, untuk statistika industri farmasi ini adalah materi yang topik yang baru ya yang kita memang persiapkan untuk teman-teman semua di industri farmasi. Karena di industri farmasi ini kan makin banyak ya kebutuhan tentang pengolahan data dan pengambilan keputusan berdasarkan data. Nah, oleh karena itu statistika jadi sangat penting di industri farmasi. Gitu. Nah, kenapa sih apoteker di industri ini perlu belajar statistika ya? Yang pertama, kenapa? Karena industri farmasi itu makin ketat, makin ke sini makin ketat. Setiap pengambilan keputusan, setiap apa ya, setiap hal yang kita lakukan, setiap tindakan yang kita tentukan itu harus berdasarkan data. Kalau di bahasa di ICH itu sound scientific gitu ya. Jadi harus ada justifikasi yang jelas. Nah, selain itu juga pengambilan keputusan yang kita lakukan itu harus berbasis data, jadi harus objektif. Jangan sampai nih kita mengambil keputusan, melakukan justifikasi itu berdasarkan perasaan kita aja gitu, secara subjektif. Jadi harus dilakukan secara objektif gitu. Nah, untuk mendapatkan data yang objektif itu bisa diperoleh salah satunya dengan metode statistika gitu. Dan pada akhirnya juga gimana kita melakukan pengolahan data statistika, pengambilan keputusan itu pasti pada akhirnya adalah untuk memastikan mutu, khasiat, dan keamanan obat. Gitu. Jadi memang sepenting itu kita belajar statistika, terutama untuk pelaku di industri farmasi. Gitu. Nah, statistika di industri farmasi ini penggunaannya sangat macam-macam ya. Gitu. Nah, kalau di saya kan selama 8 tahun ini banyaknya di industri di penjaminan mutu ya, gitu. Tapi ternyata penggunaannya nggak cuma di penjaminan mutu, tapi juga seperti di pengembangan produk ya, di uji klinis. Biasanya kan kalau di uji klinis dulu kurang lebih mirip dengan kita waktu tugas akhir ya di kuliah farmasi ya. Nah, kita melakukan pengambilan data, nanti kita bandingkan secara statistik apakah berbeda bermakna atau tidak gitu. Nah, itu termasuk metode statistika yang biasanya disebut hipotesis test gitu. Lalu ada desain eksperimen, itu juga desain eksperimen biasanya di bagian R&D ya untuk menentukan kira-kira kombinasi formula mana sih yang bisa menghasilkan produk dengan spesifikasi yang paling mendekati persyaratan spesifikasinya gitu. Lalu juga ada studi bioequivalensi, itu juga banyak menggunakan tool statistika. Lalu di area manufaktur, itu banyak digunakan statistika di bidang validasi proses ya. Jadi kita sebelum memastikan bahwa proses produksi yang akan kita gunakan itu mampu menghasilkan produksi yang konsisten, itu kita olah data-data validasinya secara statistika gitu. Lalu ada verifikasi proses kontinu, di situ kita memastikan bahwa hasil pengujian produk yang dihasilkan setiap waktu itu selalu dalam kendali. Jadi ketika ada yang tidak terkendali, misalnya tiba-tiba ada yang beda sendiri, aneh sendiri, nah itu kita bisa investigasi gitu. Lalu juga terkait pengendalian mutu ya, terkait misalnya kalau di industri farmasi, di proses percetakan tablet atau di proses pengisian produk gitu ya ke dalam botol, itu biasanya ada ininya, ada grafik kendalinya. Nah, itu termasuk tools yang kita gunakan di area manufaktur. Lalu di bagian penjaminan mutu itu biasa kita gunakan untuk analisis penyimpangan ya. Jadi kalau misalnya ada penyimpangan gitu, kita misalnya bandingkan nih ke data stabilitasnya misalnya atau ke data-data lain, misalnya batch-batch sebelumnya ada tren yang berbeda atau enggak. Nah, itu juga menggunakan tool statistik gitu. Lalu juga ada penggunaan metode statistika dalam menentukan jumlah sampel yang perlu kita ambil.
Nah, umumnya kan kalau sampel itu pakai metode ANSI ya, military standard. Cuma sebenarnya ada lagi metode lain seperti penentuan sample for estimation, itu juga bisa digunakan gitu. Lalu studi stabilitas biasanya kan pakai ANOVA atau pakai regresi ya gitu. Lalu juga dalam pemantauan lingkungan, dalam penentuan tren itu juga menggunakan metode statistika. Nah, dari semua penggunaan metode statistika itu pasti berdampak ke bisnis ya, ke aspek bisnis. Ya, semakin kita objektif dalam menentukan perbaikan proses, dalam menentukan kualitas produk, itu pasti bisa berdampak ke penurunan jumlah penyimpangan dan kemungkinan adanya penarikan produk gitu. Lalu juga menurunkan potensi keluhan pelanggan, meningkatkan perolehan kembali ya atau yield dan efisiensi biaya selama proses produksi, dan juga membuka peluang untuk perbaikan berkesinambungan. Nah, pengolahan statistika yang umum digunakan di industri farmasi itu banyak ya, seperti deskriptif, ini sangat basic ya, seperti rata-rata, standar deviasi, rentang, dan sebagainya. Lalu ada uji hipotesis, ada regresi, ada desain eksperimen, grafik kendali mutu, analisis kapabilitas proses, dan lain-lain. Tapi yang akan kita fokuskan di sesi kali ini adalah grafik kendali mutu dan analisis kapabilitas proses. Nah, sebelum itu, kita akan sama-sama belajar bareng soal metode sampling. Nah, jadi kenapa sih kita melakukan sampling? Karena ketika kita akan melakukan pengolahan data, mengumpulkan data itu nggak selalu memungkinkan dilakukan. Karena mungkin waktunya terbatas ya gitu. Terus aksesnya terbatas dan juga biayanya itu sangat banyak kalau misalnya kita harus mengambil data dari semua populasi yang kita mau gitu. Nah, jadi kita makanya kita melakukan sampling. Jadi sampel sampel itu apa sih? Nah, sebelum kita masuk ke definisi sampel, kita mungkin bahas dulu tentang populasi. Nah, populasi itu adalah seluruh objek atau data yang kita ingin pelajari. Contohnya, misalnya kita melakukan pengujian statistik untuk suatu batch produk tablet A misalnya dengan batch size 1 juta tablet. Nah, seluruh 1 juta tablet itu merupakan populasi dari batch produk A tersebut gitu. Nah, kita kan ketika mau menguji, anggaplah mau menguji kadar, itu kan nggak mungkin ya kita uji semua 1 juta tabletnya. Ya kalau kita uji semua, jadi nggak ada yang kita jual dong gitu. Jadi makanya kita melakukan namanya sampling. Nah, sampling atau mungkin objeknya sampel ya. Sampel itu adalah bagian kecil dari populasi yang kita ambil untuk dipelajari gitu. Dan pada akhirnya ketika kita mengambil sampel dan kita memperoleh hasil dari sampel tersebut, hasil tersebut akan kita gunakan untuk memprediksi apakah memang populasinya seperti itu. Contoh, misalnya tadi ya kita ambil tablet sampel tablet sebanyak anggaplah 20 ya, 20 tablet gitu ya. Nah, lalu kita uji tuh 20 tabletnya, nanti hasilnya jadi kadar gitu ya. Kadar tablet mungkin kadarnya sebesar 99,1% gitu ya. Nah, 99,1% itu pada akhirnya kan akan kita gunakan untuk menyatakan bahwa memang kadar dari seluruh 1 juta tabletnya itu memang segitu juga gitu. Jadi itu ada namanya inference ya kalau di bahasa statistik. Jadi kita memprediksi karakteristik suatu populasi berdasarkan sebagian dari yang kita ambil gitu. Itu ya. Jadi mungkin beberapa hal kenapa kita melakukan sampling juga karena pengujian yang kita lakukan itu destruktif. Contoh kalau kadar itu kan ya tabletnya pasti hancur ya, pasti rusak ya. Kayak pengujian apalagi ya, misalnya kadar disolusi, terus waktu hancur dan kekerasan tablet itu kan semua destruktif ya. Nah kalau kita uji semua, selain lama juga nanti habis tabletnya gitu. Oke. Nah, ada beberapa ketentuan yang harus kita perhatikan dalam pengambilan sampel. Yang pertama, tujuan samplingnya harus jelas. Jadi kita ini mau melakukan sampling untuk apa sih? Misalnya untuk menguji uh, spesifikasi kadar misalnya, atau mau menguji adanya untuk menentukan apakah ada defect dari setiap unit sediaan yang dihasilkan. Gitu. Jadi itu harus jelas ya. Lalu yang kedua, keterwakilan. Jadi kita harus memastikan bahwa bagian kecil dari populasi yang kita ambil itu mampu mewakili seluruh populasinya. Jadi jangan sampai nih
dari 1 juta tablet untuk memastikan bahwa kekerasan tablet itu memenuhi syarat, kita cuma ngambil 1 tablet. Wah, itu jelas nggak mewakili kan gitu, karena variasi itu sangat beragam ya. Mungkin dari proses awal sampai akhir itu akan banyak variasinya gitu. Lalu ukuran sampel. Ukuran sampel juga sangat menentukan ya, karena semakin banyak sampel itu semakin menggambarkan populasi gitu. Kalau secara matematis, sampel itu akan benar-benar 100% mewakili populasi ketika jumlah yang diambil itu 100% dari populasi. Ya, walaupun itu nggak mungkin ya. Pasti ketika kita mengambil sampel, ada errornya, pasti ada gitu. Jadi, itu yang kita kendalikan dengan menentukan ukuran sampel yang akan kita ambil. Lalu metode pengambilan sampelnya juga perlu diperhatikan ya, karena metode ini menentukan apakah memang sampel yang kita ambil itu mewakili atau tidak gitu. Dan di sesi ini kita akan banyak membahas soal metode pengambilan sampel. Nah, untuk metode lain, misalnya contohnya untuk metode perhitungan ukuran sampel, itu nanti akan kita bahas di jadi praktisi for corporate. Gitu. Lalu yang kelima, kita menghindari bias dari pengambilan sampel yang kita lakukan. Jadi jangan sampai nih kita mengambil sampel eh, untuk proses cetak tablet ya dari awal sampai akhir, tapi kita ambil di awal-awal doang atau di akhir doang. Itu jelas nggak mewakili. Jadi takutnya kalau kita melakukan itu malah jadi bias sampelnya. Gitu. Lalu yang terakhir, kondisi pengambilan sampelnya. Jadi pastikan kondisinya itu sudah sesuai. Contohnya, jangan sampai kita melakukan pengambilan sampel ketika prosesnya belum selesai, misalnya gitu ya. Atau enggak mungkin sampel ini, sampel tablet misalnya gitu ya. Kita lakukan pengambilan sampel, tapi kondisi ruangannya tidak memenuhi syarat misalnya gitu. Anggaplah kelembabannya terlalu tinggi gitu. Nah, akhirnya kan bisa jadi berdampak ke sampel yang kita ambil juga gitu. Jadi itu hal yang harus kita perhatikan sebelum melakukan pengambilan sampel. Nah, sesuai yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kita akan bahas tentang metode pengambilan sampel. Nah, saya akan bahas 4 metode yang umum digunakan ya. Mungkin sebenarnya teman-teman di sini sudah sangat sering ya melakukan metode-metode ini di industri farmasi masing-masing gitu. Tapi mungkin kita baru tahu ternyata oh ini namanya gitu. Jadi di sini kita akan bahas yang pertama tentang simple random sampling. Jadi simple random sampling itu adalah metode pengambilan sampel dari populasi di mana setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Gitu. Contoh, misalnya kita lagi validasi proses pencetakan tablet, lalu inspektor validasi mengambil 10 sampel tablet dalam wadah secara acak ya, jadi dimanapun. Nah, ketika kita melakukan itu yang disebut dengan simple random sampling. Tuh. Contoh kedua, misalnya kita lagi melakukan in-process control gitu ya, di pengemasan karton. Lalu operatornya ngambil sampel 5 karton ya dalam satu master box secara acak. Nah, itu kita sebut dengan simple random sampling. Nah, tapi simple random sampling ini mungkin agak kekurangannya ya, karena kita nggak tahu ya secara psikologis orang itu apakah benar-benar ngambilnya secara acak atau ada misalnya anggaplah ada kepentingan tertentu. Contoh, saya kalau misalnya mau ngambil sampel secara random, males nih kalau harus ngambil yang di bawah-bawah karena repot. Saya ambil yang atas-atas aja deh. Nah, itu kan secara psikologis sebenarnya bisa mempengaruhi ya ke apa ya, kerandoman dari sampel yang kita ambil gitu. Nah, itu jadi itu bisa jadi satu kekurangan dari simple random sampling gitu. Nah, yang kedua adalah systematic sampling. Nah, kalau random tadi kan eh, ya pokoknya acak aja gitu. Nah, kalau sistematik itu kita bisa lebih lebih merata gitu ya, karena di sini kita lakukan kurang lebih pengurutan. Jadi kita urutkan, lalu kita nomorin, nanti kita akan ambil sesuai nomor kelipatan sekian misalnya gitu ya. Nah, itu juga bisa membuat sampel yang kita ambil lebih mewakili untuk keseluruhan. Jadi bisa kita pastikan seluruh bagian dari sampel, mulai dari sampel pertama sampai sampel ke sejuta misalnya, itu punya kesempatan yang sama untuk diambil. Gitu. Jadi rata, saling terwakili. Gitu. Contoh, di IPC ya, pengisian produk sirup misalnya. Nah, mesin-mesin produksi itu kan dalam proses filling biasanya ada counternya ya. Sudah berapa botol sih yang diisi gitu. Nah, ketika
misalnya anggaplah batch size-nya itu 10.000 botol gitu ya. Nah, kita bisa mau menentukan berapa jumlah sampel yang kita ambil, nanti kita akan bagi rata tuh. Nah, misalnya di sini saya menentukan saya pokoknya akan ambil sampel setiap kelipatan 500 botol. Jadi misalnya lagi 500 itu kita sampel, kita sampling, lalu ketika counternya masuk 1.000 botol kita sampling dan seterusnya. Jadi dari awal sampai akhir itu punya kesempatan yang sama yang merata untuk bisa diambil sampelnya. Gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya melakukan validasi proses, terus teman-teman ambil 10 titik sama rata dari awal sampai akhir proses. Nah, itu termasuk dengan disebut dengan systematic sampling gitu. Oke, selanjutnya ada stratified sampling. Nah, stratified sampling ini adalah metode sampling di mana kita membagi populasinya menjadi kelompok-kelompok yang punya karakteristik berbeda. Gitu. Nanti dari kelompok-kelompok atau strata yang kita ambil itu nanti akan kita ambil juga sampel-sampelnya. Jadi semua karakteristik produk, karakteristik populasi itu terwakili. Contoh yang paling sering kita temuin adalah sampling ketika kita mau melakukan validasi proses mixing ya, final mixing dari granul misalnya. Nah, di dalam kontainer itu kan ada beberapa bagian ya, misalnya area atas, area tengah, area bawah. Nah, untuk bisa mewakili setiap area tersebut, kita kan harus memastikan ya semua homogen. Nah, kita makanya bagi jadi beberapa area. Nanti area itu kita anggap sebagai strata. Dan nanti akan kita ambil sampel untuk masing-masing strata itu. Nah, itu contoh untuk stratified sampling ya. Gitu. Nah, stratified sampling ini sangat berguna ketika teman-teman mau sampel yang diambil itu sangat representatif terhadap populasinya. Gitu. Jadi kalau memang mau seperti itu, pilihlah metode certified sampling. Lalu lawannya certified sampling ada cluster sampling. Cluster sampling itu, jadi bedanya kalau tadi kan dibagi strata yang karakteristiknya berbeda ya. Nah, kalau cluster ini karakteristiknya sama, pokoknya sekedar dibagi aja gitu. Nah, nanti untuk pengambilan sampelnya nggak di semua cluster. Jadi kita cuma ambil cluster, misalnya cluster yang A, B, C gitu ya. Jadi nggak semuanya. Contoh di sini, misalnya kita melakukan proses produksi, anggaplah misalnya proses cetak tablet lagi ya, itu paling gampang soalnya, cetak tablet. Nah, terus dari seluruh proses pencetakan tablet, itu dihasilkan tablet sejumlah 10 wadah gitu ya. Nah, nanti dari 10 wadah itu kita akan jadikan itu klaster. Jadi klaster 1 itu untuk wadah 1 dan seterusnya sampai wadah ke-10. Nah, nanti dari total 10 wadah kita hanya ambil 5 wadah gitu. Nanti dari 5 wadah itu bisa jadi kita ambil semuanya atau kita juga lakukan sampling lagi secara random dari masing-masing wadah itu. Nah, itu yang disebut dengan cluster sampling. Nah, kalau tadi stratified sampling itu tujuannya untuk membuat lebih representatif, kalau cluster sampling itu tujuannya supaya samplingnya lebih cepat dan lebih hemat. Gitu. Tapi ya, baik lagi dengan resiko menurunkan keterwakilannya. Gitu. Itu pasti akan berbanding terbalik ya antara representativitas dengan uh, cost atau itu ya effort gitu. Jadi itu pasti akan berbanding terbalik. Nah, jadi dari keempat metode sampling ini teman-teman sudah memahami ya. Jadi kira-kira gimana sih sampling yang tepat yang bisa representatif dan nanti ketika teman-teman mau melakukan sampling itu teman-teman sebaiknya melakukan dengan metode yang mana. Seperti itu. Oke, setelah metode sampling, nah kita akan masuk ke grafik kendali mutu. Grafik kendali mutu atau kalau bahasa Inggrisnya control chart ya. Itu adalah metode statistika yang digunakan untuk memantau proses seiring berjalannya waktu. Gitu. Jadi kata kuncinya itu adalah seiring berjalannya waktu. Jadi proses-prosesnya itu harus dibagi berdasarkan waktu yang berbeda dan berurutan. Gitu. Nah, bagian-bagian dari control chart sendiri biasanya teman-teman pasti udah sangat familiar ya dengan bentuk seperti ini. Nah, ini adalah control chart. Sumbu X-nya itu adalah titik waktu. Nah, titik waktu di sini nggak harus waktu jam atau tanggal ya, tapi bisa jadi titik yang mengelompokkan sesuatu secara berbeda dan berurutan. Misalnya batch ya. Batch 1, batch 2, batch 3, dan seterusnya itu termasuk titik waktu sebenarnya. Gitu. Lalu mungkin titik
misalnya teman-teman mengambil itu ya, lagi validasi proses gitu ya, terus melakukan pengambilan sampel secara berurutan sebanyak 10 titik. Nah, itu masing-masing titik itu juga termasuk ke subu X ini gitu. Yang nggak bisa adalah ketika titik-titiknya itu sebenarnya waktunya sama. Contohnya, teman-teman membuat apa ya, control chart dari data eh, dan uniformity granule misalnya di final mixing. Nah, itu nggak bisa. Kenapa? Karena sampelnya itu prosesnya berjalan dalam satu waktu, sampelnya juga kita lakukan secara bersamaan pengambilannya. Jadi, kalau nggak prosesnya itu nggak time based, itu nggak bisa menggunakan control chart. Oke. Nah, lalu di Subuye itu ada skala ya. Nah, jadi tergantung ya besaran-besaran apa yang kita kita pantau. Contoh kalau di sini misalnya kadar gitu ya. Nah, kadar di sini berarti subuhnya adalah nilai kadarnya. Misalnya 97%, 98, 99 gitu. Nah, masuk ke dalam control chart-nya, itu yang pertama adalah plot-plotnya ya. Jadi titik-titik ini itu adalah nilai dari masing-masing titik waktunya. Ya, kalau di sini misalnya titik poin di poin 84 ini nilai kadarnya misalnya berarti adalah 98,5 misalnya gitu. Nah, terus di titik berikutnya di titik 85 itu nilainya berapa gitu. Itu adalah plot point. Nah, nanti setelah plot point itu ada yang namanya center line atau garis tengah. Garis tengah itu adalah nilai rata-rata dari seluruh data yang kita plotkan di control chart gitu. Lalu nanti akan ada juga kontrol limit atas dan kontrol limit bawah ya. Jadi di sini adalah batas seberapa terkendalinya suatu proses. Jadi kalau ada titik plot point yang melewati kontrol limit, artinya di titik itu ada sesuatu yang janggal yang harus kita investigasi. Gitu. Nah, untuk jenis control chart sendiri juga macam-macam tergantung dari jenis data yang teman-teman gunakan. Yang pertama ada untuk data variabel, itu ada individual moving range chart atau IMR, lalu ada X bar A, ada X bar S. Itu tergantung dari jumlah data yang teman-teman olah gitu ya. Lalu untuk data atribut ini macam-macam lagi. Ada P chart, NP chart, line P chart, U chart dan sebagainya. Itu juga tergantung dari gimana teman-teman mengolah datanya. Gitu. Nah, karena sebenarnya kalau di industri farmasi bisa pakai dua-duanya ya, baik itu data variabel maupun atribut. Tapi memang karena mostly pengujian kita itu pakai data variabel, jadi kita akan bahas lebih ke yang untuk data variabel ya, yang poin A gitu. Oke, kita lanjut dalam penentuan kontrol limit itu teman-teman sudah pernah dengar juga pasti tentang 3 kali standar deviasi. Nah, memang umumnya dalam penentuan kontrol limit itu mengacu ke jarak 3 standar deviasi dari nilai tengahnya. Nah, cuma masalahnya di sini tidak mempertimbangkan variasi intra subgroup. Artinya gini, jadi dalam memplotkan control chart itu teman-teman pasti dalam satu titiknya bisa jadi nggak cuma terdiri dari satu data. Misalnya ini anggaplah di batch 84 ya. Batch 84 nilai rata-ratanya di sini 95, tapi di dalam batch 84 ini sebenarnya terdiri dari 100 data misalnya gitu. Nah, jika seperti itu, maka penentuan kontrol limit menggunakan metode yang umum itu jadi kurang tepat. Karena sebenarnya dalam satu batch pun itu ada variasi-variasi. Gitu. Makanya kita menggunakan metode yang spesifik. Gitu. Jadi metode spesifik ini bedanya adalah dengan metode umum, standar deviasinya itu kita koreksi. Jadi nanti akan ada dampak juga dari perhitungan variasi dalam satu titiknya, satu batch-nya. Gitu. Nah, contoh di sini ada rumus-rumusnya yang mungkin teman-teman nggak perlu hafal, tapi yang perlu teman-teman pahamin adalah tadi ketika kita menggunakan metode spesifik, yang berpengaruh nggak cuma nilai rata-rata dari tiap tiap datanya ya, tapi juga variasinya. Jadi ketika teman-teman punya data yang mungkin sebarannya itu sangat lebar, ya acak-acakan gitu. Nah itu pasti akan mempengaruhi ke lebar kontrol limitnya. Jadi pasti kontrol limitnya akan semakin lebar. Itu juga ketika teman-teman punya data yang bagus ya, data yang bagus, datanya variasinya nggak banyak, konsisten gitu ya. Nah itu pasti akan mempengaruhi ke nilai kontrol limitnya juga yang akan lebih sempit seperti itu. Ya, nah biasanya metode spesifik ini kalau saya biasa pakai software Minitab.
Jadi ketika saya pakai software tersebut, itu nggak perlu ngitung-ngitung lagi secara manual. Ketika saya masukkan datanya, saya olah, itu langsung keluar kontrol limitnya. Gitu. Nah, mungkin karena saya sangat familiar dengan Minitab, jadi saya akan ambil contohnya dari Minitab ya gambarnya. Nah, di sini contoh Xbar S chart. Nah, jadi ketika kita menggunakan Minitab untuk mengolah kontrol chart, itu nanti akan dihasilkan dua grafik atas bawah. Gitu. Nah, untuk grafik contohnya X bar S ini itu terdiri eh, dari dua grafik. Yang pertama, yang atas itu adalah eh, grafik sampel mean atau nilai rata-rata. Jadi, misalnya di sini ada 30 titik ya, ada 30 batch misalnya. Nah, masing-masing batch itu punya nilai rata-rata ya. Nah, nilai rata-rata itu yang kita plotkan di grafik yang atas ini. Sementara yang bawah itu adalah nilai plot dari standar deviasi dalam satu batch-nya. Gitu. Jadi kalau misalnya nih teman-teman melihat ada nilai yang merah nih di titik satu, itu kalau di sampel mean artinya nilai rata-ratanya beda sendiri dari batch yang lain. Nah, sementara untuk grafik yang bawah, itu artinya adalah di batch satu ini datanya cenderung lebih nyebar dibanding batch-batch yang lainnya. Gitu. Jadi kita nggak cuma menentukan value rata-ratanya, tapi juga persebaran datanya. Nah, semakin semakin apa ya? Sebentar. Semakin sempit ini ya, semakin variasinya kecil, nanti ini akan berdampak ke lebar kontrol limit yang atas. Ya, semakin variasinya kecil di sini, yang atas pun kontrol limitnya akan semakin sempit. Gitu. Jadi kalau teman-teman nih misalnya punya data diolah terus ternyata kontrol limitnya lebar gitu ya, itu teman-teman jangan berbangga berbangga dulu karena bisa jadi memang prosesnya masih acak-acakan dalam satu batch-nya gitu. Dan teman-teman ketika kontrol limitnya itu sempit, jadi ada yang keluar, itu juga jangan berkecil hati dulu, karena bisa jadi sebenarnya prosesnya itu sudah baik dalam satu batch-nya. Nanti tinggal kita improve di variasi antar batch-nya, kayak gitu. Itu contoh control limit dari Minitab ya. Jadi kalau mau pakai software yang lain, mungkin bisa jadi ada juga nih informasi-informasi ini. Dan control chart itu universal sih, harusnya semua software pun pasti bentuknya seperti ini. Nah, setelah itu kan kita sudah bahas tadi ya bentuk control chart seperti apa. Nah, kita juga setelah kita buat nih control chart-nya, kita juga harus mengambil kesimpulan dari control chart tersebut. Jadi misalnya nih, eh, kita biasanya menggunakan pendekatan yang namanya Nelson Rule ya. Jadi Nelson Rule itu ada 8. Nah, tapi di sini kita akan bahas 4 yang pertama aja, 4 sisanya nanti jadi persepsi for corporate gitu. Oke, rule pertama, ketika satu titik berada di luar kontrol limit, itu kita anggap dia tidak terkendali. Nah, hal ini menandakan adanya sesuatu yang beda sendiri atau ada di luar kebiasaan di titik yang keluar tersebut. Contoh misalnya, kok tiba-tiba di base ini merah nih, ternyata pas diinvestigasi, oh ternyata materialnya dia gunain material yang sumbernya beda dari yang biasanya kita pakai, gitu contoh. Nah, rule kedua, itu 9 titik berturut-turut berada di satu sisi yang sama dari garis tengah. Nah, contohnya nih, di sini titiknya tadinya kan naik turun gitu ya. Tiba-tiba dia ngumpul sendiri di atas gitu. Nah, itu juga termasuk kondisi di mana dia itu ada sesuatu yang nggak terkendali. Artinya ada pergeseran proses. Nah, yang terjadi biasanya kayak contohnya gini. Misalnya teman-teman lagi proses ini nih, proses produksi menggunakan granulator A misalnya. Nah, terus ternyata ada project nih untuk ganti mesin granulasinya jadi granulator B gitu ya. Nah, ternyata secara data itu kelihatan ketika kita mengganti mesinnya itu juga berdampak ke prosesnya yang mungkin jadi bergeser gitu hasilnya. Nah, itu termasuk ke indikasi yang dijelaskan di rule kedua. Lalu rule ketiga, 7 titik naik turun secara berturut-turut. Jadi antara naik berturut-turut atau turun berturut-turut gitu. Nah, itu juga termasuk adanya sesuatu yang abnormal gitu ya. Jadi ada sesuatu tren yang seharusnya nggak ada gitu. Contoh misalnya
lagi proses itu ya, pengujian kadar misalnya gitu ya di HPLC, terus ternyata semakin hari nilai kadarnya misalnya semakin naik atau semakin turun, ternyata pas dicek investigasi, ternyata ada penurunan, penurunan apa ya, kondisi kolomnya misalnya gitu ya, yang berdampak ke hasilnya yang jadi naik terus atau turun terus. Itu contohnya. Gitu. Jadi itu tadi ya udah 3 rule. Nah, rule keempat itu ada kondisi naik turun gitu ya. Nah, ini ketika terjadi menandakan adanya suatu siklus. Jadi ini menurut pengalaman saya ini agak jarang sih yang sampai siklus kayak gini gitu. Tapi bisa jadi terjadi juga. Misalnya siklus ini dipengaruhi oleh waktu proses, misalnya jam lagi proses produksi, misalnya jam siang itu, terus nanti pas sore itu kondisinya turun, pas besok paginya naik lagi, setiap sore malam turun lagi kayak gitu. Nah, itu termasuk siklus yang harus kita identifikasi gitu. Nah, masih ada rule 5 sampai rule 8. Nanti kita akan bahas di sesi yang jadi praktisi for corporate gitu. Nah, jadi kurang lebih udah teman-teman udah mengenali ya gimana kita mengenali bentuk control chart seperti apa, lalu gimana kita menginterpretasikan control chart yang sudah kita buat gitu. Nah, terus pertanyaannya, baiknya berapa data sih kalau mau menentukan control limit atau mau menyajikan control chart. Nah, kalau untuk control limit umumnya kita menggunakan 30 data ya, 30 data. Kalau kecil datanya misal cuma 10, takutnya dia nggak benar-benar merepresentasikan tren normal dari prosesnya gitu. Nah, ini bentuk umumnya yang mungkin teman-teman perlu kenali ketika menginterpretasikan control chart. Yang pertama tadi tren ya, yang kedua shift atau pergeseran proses, yang ketiga adalah cycle. Gitu. Kenapa ini mesti diidentifikasi? Karena proses yang kita harapkan sebenarnya acaknya benar-benar acak-acak yang nggak ada sesuatu yang menyebabkan acak itu. Jadi benar-benar istilahnya random variation gitu ya. Apa normal normal variasi yang memang normal terjadi gitu. Karena kan ketika kita memproses sesuatu nggak mungkin hasilnya benar-benar sama 100% kan. Pasti adalah error-error ada beda-beda gitu. Nah, yang kita nggak inginkan adalah perbedaan yang menunjukkan pola-pola tertentu gitu. Nah, setelah control chart, kita akan bahas tentang kapabilitas proses. Nah, ini mungkin hal yang berbeda ya antara kapabilitas dan keterkendalian proses. Jadi proses yang terkendali bisa jadi belum capable, dan proses yang eh, kalau prosesnya capable itu harusnya sudah terkendali kayak gitu. Jadi nggak berlaku kebalikan gitu. Nah, analisis kapabilitas proses adalah sekelompok perhitungan yang digunakan untuk menilai apakah suatu proses atau sistem secara spesifik mampu memenuhi persyaratan atau spesifikasi. Jadi dengan kata lain, kita memastikan nih proses kita benar-benar mampu nggak sih dalam menghasilkan produk yang selalu memenuhi spesifikasinya. Gitu. Nah, indikator dari kapabilitas proses itu macam-macam. Salah satunya adalah CPK dan PPK. Gitu. Jadi bahasa gampangnya adalah CP atau CPK itu menggambarkan proses kemampuan proses di masa mendatang. Nanti bakal masih bagus terus nggak nih sampai kemudian hari gitu. Lalu kalau yang PP atau PPK itu menggambarkan ya secara umum aja saat ini prosesnya eh, bagus atau enggak gitu. Nah, ini rumus-rumusnya yang teman-teman juga mungkin nggak perlu hafal tapi perlu pahami. Jadi nilai kita masuk ke PPK dulu ya. Jadi PPK itu adalah nilai sebenarnya perbandingan antara jarak dari nilai rata-rata data dengan spesifikasinya dibagi dengan 3 kali dari variasinya gitu. Jadi semakin kecil variasinya, semakin kecil persebaran datanya, itu pasti kapabilitasnya akan semakin baik. Begitu juga dengan jarak dengan rata-rata dengan spesifikasinya. Semakin jauh dari batas spesifikasi, itu akan semakin bagus juga kapabilitasnya. Artinya kan kita bisa aman nih, oh iya kalau nilainya di tengah, pasti dia nggak akan TMS atau TMS bawah gitu. Jadi itu konsep dari kapabilitas proses. Nah, bedanya apa CPK dengan PPK? Nah, kalau CPK itu bedanya adalah dari nilai
sigmanya, nilai standar deviasi yang digunakan beda. Kalau PPK yang digunakan adalah standar deviasi keseluruhan data yang kita olah. Kalau nilai standar deviasi di CPK itu nilai standar deviasi yang sudah dikoreksi. Jadi dikoreksi berdasarkan keterkendalian prosesnya, gitu. Jadi kenapa tadi saya bilang kalau prosesnya terkendali itu sorry, kalau prosesnya capable itu harusnya prosesnya juga terkendali gitu. Karena kalau prosesnya nggak terkendali itu nanti jadi aneh datanya gitu ya. Oke. Lalu ada lagi beberapa ukuran kapabilitas proses ya selain CPK, yaitu adalah Z ya atau sigma level. Nah, mungkin teman-teman yang pernah dengar namanya Six Sigma. Six Sigma itu adalah standar kapabilitas suatu proses yang world class gitu ya. Jadi itu cita-cita luhur setiap industri untuk prosesnya supaya punya nilai sigma di atas 6 sama atau di atas 6 gitu. Nah, itu jadi salah satu ukuran untuk kapabilitas proses. Nah, juga ada juga nilai DPMO atau defective part per million. Jadi seberapa besar kemungkinan terjadinya satu defect dari populasi yang ada gitu. Nah, kalau secara tabel teman-teman bisa lihat ya semakin tinggi nilai CPK atau nilai Z itu pasti akan semakin kecil kemungkinan adanya defect di populasi yang kita lakukan analisisnya gitu. Jadi sepenting itulah kita untuk memastikan proses kita, produk kita itu capable, karena kita kan balik lagi mengandalkan sampling ya untuk menguji produk akhir gitu. Siapa yang tahu untuk produk-produk yang lain yang nggak kita sampling ternyata hasilnya tidak memenuhi syarat. Kan bahaya ya kalau misalnya pasien atau konsumen kita itu mendapatkan produk yang substandar. Oleh karena itu memang seperti itulah kita memastikan bahwa bahkan di produk yang nggak kita sampling pun kita harus jamin itu memenuhi syarat juga gitu. Oke. Lalu persyaratannya untuk kita melakukan analisis kapabilitas proses, yang pertama datanya harus terkendali. Jadi kalau kontrol chart-nya itu nggak terkendali, banyak yang merah-merah, itu ya mau melakukan kapabilitas proses pun ya jadi nggak masuk hasilnya. Jadi bukan nggak masuk sih, tapi lebih ke nggak bisa dipercaya gitu. Jadi kalau teman-teman punya proses yang nggak terkendali, mending fokus ke situ dulu sebelum kita analisis kapabilitas prosesnya. Gitu. Lalu datanya terdistribusi normal, dan jumlahnya memadai. Nah, ini justifikasi masing-masing juga ya. Biasanya sih 30 data, tapi kalau 30 data kan pasti nggak bisa applicable buat semua produk ya, karena pasti ada produk-produk yang jarang misalnya gitu ya. Jadi sesuai justifikasi masing-masing. Terus juga ada yang menggunakan 100 data, jadi macam-macam. Nah, di sini interpretasi ya teman-teman. Jadi anggaplah si yang merah-merah ini adalah histogram ya atau sebaran datanya. Gitu. Nah, berdasarkan rumus, nilainya itu pasti akan bergantung ke jarak antara nilai rata-rata dan nilai spesifikasi, dan juga terbalik juga dengan variasi atau standar deviasi. Gitu. Jadi teman-teman bisa memprediksi nih, kira-kira dari 4 grafik ini mana nih yang punya kapabilitas paling baik. Gitu. Yang pasti yang pertama, yang datanya itu nilai kata-katanya di tengah. Di tengah itu artinya ada targetnya gitu ya, ada targetnya itu pas di tengah. Nah, terus juga yang datanya paling sempit variasinya. Gitu. Jadi kalau bisa saya simpulkan, CPK tertinggi itu pasti ada di data yang pertama, yang paling kiri. Karena dia di tengah dan variasinya kecil. Lalu yang paling rendah itu yang kanan. Karena dia nilai kata-katanya itu nggak di tengah ya, jadi cenderung mepet ke spek bawah, dan juga dia variasinya lebar gitu. Nah, kenapa dia bakal punya CPK yang rendah? Nah, kalau ngelihat dari bentuk grafiknya sendiri, bentuk histogramnya sendiri, teman-teman bisa memprediksi nih, bisa memperkirakan juga kalau misalnya yang paling kanan ya, udah dia nilainya mepet batas spek bawah, terus dia variasinya lebar. Nah, ini baru data dari sampel yang kita ambil. Gimana dengan populasinya? Bisa jadi populasinya malah lebih lebar lagi. Dan lebih lebar lagi, takutnya malah benar-benar substandar di bawah spesifikasi gitu. Jadi ini juga penting ya buat teman-teman harus pantau terus ya kapabilitasnya. Nah, ini contohnya yang biasa dikeluarkan oleh software Minitab. Jadi sini udah sepaket ya dengan control chart-nya, dengan histogramnya, dengan penentuan dia
terdistribusi normal atau enggak. Nanti pada akhirnya setelah kita lihat persyaratan datanya, kita akan lihat di nilai CPK dan PPK-nya. Gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, itu nilai CPK-nya 2,3-an ya. Jadi kalau nilai 2,3-an itu bisa kita anggap sebenarnya dia prosesnya bagus. Gitu. Bahkan bisa kita bilang world class ya, karena kalau dikonversi ke Z level itu udah di atas Sigma level 6, udah Six Sigma gitu prosesnya. Itu ya. Oke, jadi demikian eh, yang bisa saya sampaikan ya terkait materi CSV dan statistik ya. Jadi mudah-mudahan dengan pemaparan materi ini teman-teman jadi mulai tertarik nih dengan mempelajari CSV dan statistika di industri farmasi. Seperti itu. Mungkin eh, dari saya sudah cukup. Jangan lupa teman-teman untuk daftar jadi praktisi for corporate biar teman-teman bisa upgrade ilmu dan juga dapat pengalaman dan best practice yang mungkin bisa diterapkan buat di industri farmasi teman-teman masing-masing. Gitu. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke moderator. Selamat pagi. Baik, terima kasih banyak Kak Profesor Syaiful atas pemaparan materinya yang sangat menarik untuk kita terkait CSV dan juga statistika di industri farmasi. Sebelum mungkin kita bisa berikan reaction dulu nih untuk Kak Syaiful untuk pemaparan materinya dan juga applause apresiasi untuk Kak Syaiful. Ya, oh ya, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, saya ingatkan kembali pada para peserta untuk mengisi link presensi dan juga untuk kawan praktisi yang ingin nantinya mendapatkan sertifikat, materi, dan juga rekaman kelas, harap untuk bisa eh, membuat resume materi dan juga diupload di sosial media dan juga tag jadi praktisi sesuai dengan persyaratan yang sudah tertera di kolom chat. Bagi kawan praktisi yang juga memiliki pertanyaan, nanti bisa raise hand ataupun menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nah, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, izinkan kami memasuki acara selanjutnya yaitu pembacaan bumper. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Nah, share screen saya sudah terlihat ya. Oke, Oke, baik. Upgrade skill praktisi makin mudah bareng jadi praktisi. Nah, apa itu jadi praktisi? Jadi kami memiliki visi dan misi, di mana visi kami jadi praktisi menjadi tempat pelatihan dan pengembangan praktisi di bidang healthcare dan medicine berbasis website aplikasi edukasi online yang lengkap dan terjangkau di Indonesia. Dengan misi kami yaitu menyediakan kelas belajar yang aplikatif, lengkap, dan terjangkau, memberikan kesempatan kepada kalangan praktisi senior untuk membuka kelas belajar, dan tentunya memelihara sikap jujur dan menjaga integritas yang baik dengan pelanggan, mitra, dan rekan kerja, serta menjamin mutu kelas untuk menghasilkan praktisi yang berkompeten. Dengan fitur belajar jadi praktisi kami, diantaranya yaitu e-sertifikat tanda selesai belajar, lalu juga modul video atau rekaman belajar materi, dengan mentor yang tentunya berpengalaman, dan materi yang lengkap dan terstruktur, serta grup diskusi bersama praktisi-praktisi handal, dan juga komputer based test atau CBT untuk sistem yang membuat kawan praktisi lebih terlatih. Berikut merupakan beberapa mentor expert jadi praktisi yang sudah membersamai kami. Dan berikut adalah beberapa upcoming class di bulan Agustus 2025. Yang pertama ada kelas Herbalpreneur Strategi Formulasi Perizinan sampai dengan pemasaran produk botanikal atau rempah bagi UMKM yang akan dilaksanakan pada Minggu 24 Agustus dengan pembicara Ibu Niken Agustin. Lalu ada juga bootcamp online training aseptic dispensing sediaan obat steril bagi tenaga kefarmasian yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 dan 24 Agustus dengan pemateri APT Giovanna dan APT Martianus.
Lalu juga masih upcoming class di bulan Agustus, yaitu Master Class Go-to-Market Strategy, peran penting bisnis and product development di industri kosmetik dan suplemen kesehatan, yang akan dilaksanakan pada 30 Agustus dengan pemateri APT Debit Budi Pratama. Dan nantinya ada juga nih di bulan September 2025 dengan kelas fisioterapi klinis, strategi penerapan herbal dalam layanan modern, yang akan dilaksanakan pada Minggu 14 September dengan pemateri Ibu Dokter Dian Elkonora. Dan juga di bulan September kita akan ada kelas Master Class Cleaning Validation Implementation for Pharmaceutical and Natural Industry dengan pembicara kita hari ini, Apoteker M. Syaifur Rahman Al-Huda, yang akan dilaksanakan pada Sabtu 20 September 2025. Lalu juga ada Master Class Strategi dan Peran Farmasi dalam Implementasi Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di Rumah Sakit yang akan dilaksanakan pada Minggu 21 September dengan pembicara Ibu Apoteker Raras F. Hermanto. Lalu ada juga Master Class Online Training Penyusunan Dokumen Informasi Produk dan Notifikasi Kosmetik sesuai regulasi dengan pembicara APTD Tria Wulandari yang akan dilaksanakan pada Sabtu 27 September 2025. Dan ada juga terakhir, upcoming kelas di bulan September ini ada bootcamp online training cara distribusi obat yang baik dan sistem jaminan halal distribusi yang akan dilaksanakan pada Sabtu dan Minggu 27 dan 28 September. Dan khusus untuk kelas ini ada potongan 49.000 khusus anggota Hisfardis. Nah, untuk bagi kawan praktisi yang tertarik untuk mengikuti upcoming kelas kami di bulan Agustus dan bulan September dapat mengunjungi website kami di jadipraktisi.com/live atau juga dapat menghubungi admin Jadi Praktisi kami di nomor yang tertera pada flyer ataupun menghubungi kami di sosial media kami @jadipraktisi. Selanjutnya, Jadi Praktisi juga menyediakan program Jadi Praktisi for Corporate berupa in-house training. Jadi kami bekerja sama dengan beberapa perusahaan untuk mengadakan beberapa training di beberapa bidang seperti CPAKB, CDOB, CPKB, CPOB, CPOTB, dan juga Bapak Ibu dapat request tema lain sesuai kebutuhan. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi admin kami di nomor yang tertera pada flyer. Berikut merupakan dokumentasi dari program Jadi Praktisi for Corporate yang sudah pernah kami lakukan. Salah satunya yaitu terkait CSP di PT Negi Indonesia, lalu juga CTUB di PT Lotus International Group, lalu juga terkait online training spektrometri UV-Vis, dan beberapa dokumentasi lainnya dapat dilihat pada slide. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin berhalangan untuk mengikuti live teaching kelas kami juga menyediakan jadi course yang berupa video on demand dengan di mana Bapak Ibu bisa mengikuti kelas kami dengan waktu yang lebih fleksibel dan juga tentunya akan mendapatkan sertifikat dengan tema-tema yang menarik dan bisa Bapak Ibu pilih sesuai kebutuhan seperti pemantauan terapi obat, CPOB, dan juga tema-tema lainnya dapat Bapak Ibu cek topik lainnya di jadipraktisi.com/acres. Ya, mungkin cukup sekian untuk presentasi terkait jadi praktisi. Untuk Bapak Ibu, jika ingin mengetahui lebih lanjut terkait kelas-kelas kami, dapat mengunjungi kami di website dan juga di media sosial kami @jadipraktisi. Ya, oke baik. Eh, Mungkin di sini kita selanjutnya memasuki sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu jika ada pertanyaan yang bisa diajukan secara langsung melalui raise hand terlebih dahulu atau mic untuk diskusi lebih lanjut dengan pembicara kami hari ini, bisa raise hand ataupun bisa on mic secara langsung jika ada pertanyaan lebih lanjut. Oke, baik, mungkin belum ada yang raise hand. Di kolom chat sepertinya sudah ada banyak pertanyaan ya Kak Syaiful terkait materi yang sudah disampaikan tadi sebelumnya. Mungkin saya izin
membacakan pertanyaannya dari pertanyaan pertama dari Pak Kurniawan dari PT Paratu. Untuk pertanyaan pertama terkait CSP, apakah functional risk assessment dibuat untuk masing-masing functional specification yang tertera pada SKP? Lalu pertanyaan kedua terkait statistik, berdasarkan keterangan Bapak tadi bahwa capability analysis diterapkan jika distribusi data normal. Apakah berarti capability analysis non-normal dan non-parametrik di Minitek tidak bisa dipakai di industri farmasi? Mungkin untuk jawabannya saya persilahkan kepada Kak Syaiful untuk menjawab. Baik, terima kasih Bu Sofi dan terima kasih Pak Kurniawan atas pertanyaannya. Saya izin menjawab dulu untuk pertanyaan pertama yang CSV ya. Apakah functional risk assessment dibuat untuk masing-masing functional spec yang terdapat di SKP? Jawabannya itu tergantung dari resiko untuk poin-poin functional spec yang ada. Umumnya kita waktu menyusun SKP itu sudah menentukan juga kritikalitas dari kebutuhan kita. Contohnya, untuk software itu pasti kan kita menyajikan fungsi-fungsi yang harus ada ya. Misalnya untuk aplikasi atau Empower misalnya, Empower di HPLC ya untuk integrasi kromatogram gitu ya. Nah, itu yang poin kritisnya misalnya pasti terkait integrasi otomatis. Nah, itu wajib masuk ke functional assessment. Tapi mungkin untuk beberapa spesifikasi lain, misalnya untuk interface ya, untuk bentuk laporannya harus eh, misalnya harus ukuran A4 gitu ya, harus ukuran A3. Nah, itu secara risk mungkin secara SKP kita akan menyatakan dia non-critical atau mungkin uh, istilahnya apa ya, desirable gitu ya. Ya kalau ada ya nggak apa-apa, tapi kalau nggak ada nggak apa-apa misalnya gitu. Nah kalau misalnya functional spec yang seperti itu bisa jadi nggak perlu masuk ke functional assessment gitu. Mungkin atau enggak masuk aja kalau gampang sih ya dikopas aja ya semua yang ada di SKP, nanti kita tinggal kaji risknya satu-satu gitu. Jadi tergantung pendekatan yang Bapak gunakan ya. Kalau memang Bapak sudah mengkaji juga resiko yang di SKP, bisa jadi nggak perlu masuk di functional assessment ya. Tapi kalau misalnya di SKP belum mencantumkan kajian kritikalitasnya, nah itu mungkin mesti masuk semua gitu. Lalu untuk yang pertanyaan kedua terkait statistik ya. Nah, untuk kondisi data yang non normal sebenarnya bisa diolah dengan tools yang lain ya. Kalau tadi kan saya ambil contohnya untuk pengolahan dengan data yang normal. Tapi kalau nggak normal sebenarnya bisa juga. Yang penting kita lakukan dulu identifikasi dari distribusi yang apa ya, distribusi data yang kita punya gitu. Jadi biasanya kita akan identifikasi dulu, nanti kita akan tahu nih datanya perlu ditransformasi dulu kah atau mungkin pengolahannya langsung menggunakan metode untuk yang distribusi non normal gitu. Nanti kalau udah kita tentukan distribusi yang cocok apa, nanti baru bisa pakai non normal. Nah, terus umumnya kalau misal ternyata dari semua identifikasi yang ada itu nggak ada yang masuk gitu ya, yang normal nggak sesuai, bentuk distribusi lain nggak sesuai, ditransformasi pun juga nggak bisa, ya saya baru kita pakai non parametrik gitu. Jadi sebenarnya bisa, tapi karena mungkin itu akan lebih lengkap kita bahas di jadi praktisi for corporate, jadi kita nanti akan bahas lebih lanjut gitu. Semoga menjawab ya Pak Kurniawan. Terima kasih. Ya, semoga menjawab Pak Kurniawan. Lalu selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Rizal Arsyad Syam. Pertanyaan pertama, bagaimana kita mengolah data yang kurang dari 10 atau produk slow moving? Apakah bisa kita menentukan nilai CPK-nya? Lalu kedua, jika sebaran data yang kita miliki tidak terdistribusi normal, apa langkah yang harus kita lakukan? Boleh Pak Syaiful? Baik, terima kasih Pak Adrizal atas pertanyaannya. Saya izin menjawab nomor satu dulu ya. Jadi pada dasarnya, mau apapun itu toolsnya, misalnya control chart ataupun capability analysis, itu pada dasarnya bisa menggunakan data sesedikit mungkin. Yang penting jangan satu atau dua data ya gitu. Jadi by software sebenarnya pasti akan keluar hasilnya. Tapi tergantung dari gimana kita menjustifikasi apakah data itu bisa dipercaya atau enggak. Kan konsepnya semakin banyak data kita akan semakin yakin ya gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya memang untuk produknya slow moving, misalnya kurang dari 10, tapi Bapak mesti justifikasi kenapa Bapak tetap bisa mempercayakan data CPK yang dihasilkan. Gitu. Karena saya juga dulu waktu bikin PKR itu pasti pernah ya kita membuat eh, data yang jumlah batch-nya itu sedikit gitu. Nah,
dulu saya sih pendekatannya kita sepakatin karena kalau mau nunggu 30 batch itu pasti nggak bakal jadi-jadi gitu ya pengolahannya. Tapi kalau misalnya kurang, takutnya malah nggak mewakili gitu ya, nggak akurat gitu. Nah, jadi kita justifikasi dengan 10 batch. Jadi kalau bisa di bawah 10 batch itu kita di PKR hanya menggunakan pengolahan secara time series aja. Jadi kayak control chart tapi kita nggak kaji limitnya gitu. Jadi cuma ngelihat tren aja. Nah, juga kita nggak menggunakan capability analysis. Tapi ketika di atas 10 itu baru kita gunakan secara lengkap. Gitu. Jadi pendekatannya bisa macam-macam gitu. Jadi nilai CPK-nya pun pasti akan keluar juga. Cuma tergantung kita bisa prediksi atau enggak gitu. Nah, terus yang poin kedua, jika sebaran data yang kita miliki tidak didistribusi normal, apa yang langkah yang harus kita lakukan? Nah, tadi sudah saya jawab ya di pertanyaan yang sebelumnya. Jadi kita mesti identifikasi dulu distribusinya bentuknya seperti apa, yang cocok seperti apa, baru kita lakukan pengolahan capability analysis sesuai dengan distribusi yang pas itu, yang sudah kita tentukan sebelumnya. Gitu. Semoga menjawab ya Pak Adrizal. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Syaiful untuk jawabannya. Semoga menjawab. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Pak Gumilar. Selamat pagi Bapak Syaiful, perkenalkan saya Fajar. Saya ingin bertanya tentang kategori sistem yang dibahas tadi. Apakah semua sistem, instrumen atau mesin dikualifikasi berkala 1 tahun atau ada penilaian mendalam sehingga ada kualifikasi 1, 2, 3 tahun sesuai dengan tingkat kategori atau resiko sistem, instrumen atau mesin tersebut? Contoh banyak instrumen dan mesin yang harus dikualifikasi termasuk spreadsheet pengolahan data oleh CSP kurang lebih ada 50. Oke. Mungkin boleh ya langsung Kak Syaiful. Ya, baik. Terima kasih Pak Fajar ya atas pertanyaannya. Saya izin menjawab mungkin sesuai dengan apa yang sudah saya jalani ya selama menggeluti CSV ya. Jadi untuk sistem itu pasti harus dikaji resikonya selama sistem itu terkait dengan aspek GXP gitu. Tapi periodenya memang kita bisa justifikasi sesuai dengan tingkat resikonya. Nah, kita kan di awal pasti sudah membuat kajian resiko awal, kajian resiko fungsional gitu. Di situ kita bisa menetapkan justifikasinya sebenarnya. Kita maunya berapa tahun. Nah, di tempat saya dulu umumnya 1 tahun, 3 tahun atau 5 tahun tergantung dari jenis resikonya. Contoh di sini, kalau aplikasinya itu misalnya yang berhubungan langsung dengan perilisan produk ya, nah itu kita anggap dia kritikal sehingga untuk kajian resikonya sebaiknya lebih cepat, misalnya 1 tahun gitu ya. Nah, lalu jika dibandingkan dengan aplikasi lain, misalnya aplikasi untuk deviasi gitu ya. Nah, itu kan untuk aplikasi laporan deviasi secara nggak langsung ya dampak ke produknya. Nah, itu bisa kita buat dia pelaksanaannya 3 tahun atau mungkin 5 tahun gitu. Nah, jadi itu bisa dijustifikasi sendiri tergantung dengan kajian resikonya. Biasanya sih dengan kritikalitas sistem gitu. Nah, lalu di sini kita nyebutnya bukan kualifikasi berkala ya, tapi di sini kita sebutnya pengkajian berkala. Karena bisa jadi nih kita lakukan pengkajian aja, tapi output dari pengkajian itu kita nggak perlu lakukan kualifikasi atau validasi ulang gitu. Jadi yang kita lakukan adalah mengkaji terlebih dulu gitu sebelum memutuskan diulang atau enggak gitu. Jadi memang PR-nya di sini adalah kita harus memang lakukan semuanya gitu. Jadi bertahap ya. Eh, ini kan juga CSV ini baru ya di Indonesia bisa dibilang nggak selama kita menjalankan kualifikasi mesin gitu. Jadi pasti bertahap, semakin banyak sistemnya pasti akan semakin banyak juga PR kita gitu. Oke, semoga menjawab ya Pak Fajar. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Syaiful. Semoga menjawab untuk Pak Fajar. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Yoga dari Farmasi Apoteker Universitas 11 Maret Solo. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana kaitan data integrity dengan aplikasi penyusunan dokumen CSV dan apa yang perlu ditekankan? Lalu bagaimana cara mengevaluasi cara sampling yang diimplementasikan sudah representatif? Dan pertanyaan ketiga, semisal ada data pencilan pada parameter kritis, bagaimana justifikasinya pada PQR? Ya, dipersilakan untuk Kak Syaiful menjawab. Oke. Baik, terima kasih Pak Yoga ya atas pertanyaannya.
Saya izin jawab untuk pertanyaan pertama ya, bagaimana kaitan data integrity dengan aplikasi penyusunan dokumen CSV ini? Mungkin maksudnya dengan itu ya, dengan eh, aktivitas CSV-nya ya mungkin ya. Nah, untuk kaitannya sebenarnya kita akan fokus data integrity itu kan sebenarnya melindungi data ya. Jadi kita memastikan datanya itu akurat, memastikan datanya itu aman selama penyimpanan, dan ya kita sama-sama tahu ya aspek data integrity yang ada Alcoa Plus gitu ya. Nah, kita memastikan aspek Alcoa Plus itu terpenuhi dalam penggunaan sistem kita, dalam pengembangannya juga. Contoh misalnya nih, saya mengembangkan aplikasi untuk eh, pelaksanaan change control gitu ya, change control untuk uh, uh, pengendalian perubahan. Nah, itu ketika kita melakukan submit data change control itu pasti kan ada tahap-tahapnya ya. Misalnya pembuatan usulan awal, nanti ada persetujuan dari QA misalnya, pengkajian dari departemen lain gitu. Nah, salah satu aspek data integrity-nya yang mesti diperhatikan adalah kebenaran dari eh, identitas personil yang melakukan persetujuan. Contoh misalnya, memang ada tahapan persetujuan QA, tapi kita harus benar-benar memastikan kalau memang benar hanya manajer QA misalnya yang bisa menyetujui gitu. Nah, misalnya dengan pembuatan akun spesifik, pembuatan level akses yang berbeda-beda. Jadi jangan sampai nih akun saya misalnya sebagai QA supervisor itu punya wewenang yang sama dengan akunnya QA manager misalnya kayak gitu. Jadi itu salah satu contoh aspek data integrity yang harus diperhatikan dalam pengembangan aplikasi dan juga dalam pelaksanaan CSV. Contoh lainnya misalnya terkait keamanan data ya. Nah, biasanya di CSV kita memastikan bahwa sistem yang kita punya itu sudah punya mekanisme backup secara otomatis. Jadi jangan sampai nih ketika nanti suatu saat udah operasional terus ada kegagalan jaringan, sistemnya down, datanya hilang, nah kita nggak punya cadangannya gitu. Jadi itu juga salah satu yang kita pastikan dalam pelaksanaan CSV gitu. Nah, lalu untuk poin kedua ya, bagaimana cara mengevaluasi cara sampling yang diimplementasikan sudah representatif. Nah, salah satu tools-nya itu ada di Minitab yang namanya Sample for Estimation. Jadi di sini kita membandingkan antara misalnya nilai standar deviasi yang sudah eh, kita dapatkan ya dari data yang sudah kita ambil, terus kita nanti juga tentukan kira-kira eh, nanti jumlah sampelnya berapa itu sudah mencapai margin of error yang sesuai yang kita butuhkan atau enggak gitu. Jadi kalau misalnya ternyata kemungkinan errornya itu masih besar, itu kemungkinan sampel kita belum cukup seperti itu. Nah, itu juga nanti akan kita bahas lebih detail di sesi yang jadi participant corporate ya gitu. Tapi kurang lebih toolsnya seperti itu, sample for estimation gitu. Terus bisa juga tergantung kan jadi penentuan jumlah sampel macam-macam ya. Tadi salah satunya pakai sample for estimation, bisa juga untuk sampel-sampel yang terkait atribut ya, itu bisa pakai ANSI standar ya atau military standar. Ya, nanti kita menentukan kriterianya misalnya jumlah populasi berapa, nanti kita perlu ambil sampel berapa gitu. Tergantung level, misalnya level 1, 2, 3 itu bisa juga kita pakai gitu ya. Lalu poin ketiga, semisal ada data pencilan pada parameter kritis, bagaimana justifikasinya pada PQR? Nah, idealnya semua data pencilan itu harus diinvestigasi dulu sebelum kita menyatakan ini di PQR terutama ya, sudah oke atau belum datanya gitu. Karena ketika ada pencilan itu pasti ada sesuatu yang abnormal atau ada yang di luar kebiasaan. Nah, yang kita hindari adalah kejadian-kejadian di luar kebiasaan itu terulang kembali di kemudian hari. Makanya sebaiknya harus diinvestigasi. Walaupun sebenarnya ketika kita mengkaji tren data di PKR itu sebenarnya sudah terlalu terlambat ya untuk melakukan investigasi. Makanya di CPOB pun sekarang kita sering mendengar namanya ongoing process verification atau OPV. Nah, OPV itu sendiri kurang lebih mirip ya sama pengolahan data di PKR, tapi kita lakukannya secara real time. Jadi ketika nanti teman-teman menemukan adanya pencilan, itu bisa langsung diinvestigasi segera, jadi nggak lupa gitu. Nah, nanti pada akhirnya ketika OPV sudah dijalankan, nah nanti bisa jadi di PKR itu merefer ke data OPV aja gitu. Jadi tetap ya pencilan harus diinvestigasi demi mencegah keterulangan di kemudian hari. Gitu. Semoga menjawab ya Pak Yoga ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Syaiful untuk jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bu Azizah.
Apakah semua data yang out of trend harus di-follow up, investigasi sampai penentuan CAPA? Boleh kepada Kak Syaiful dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Bu Aziza atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Apakah semua data yang out of trend harus di-follow up? Jawabannya ya. Ya. Walaupun sebenarnya balik ke kebijakan industri masing-masing, tapi seharusnya iya dikaji ya, di-follow up. Karena baik lagi, adanya indikasi tren atau ada yang out of control itu bisa jadi warning awal ya, sebelum adanya penyimpangan gitu. Jadi sebelum terjadi penyimpangan masih masih ada indikasi-indikasi out of trend itu kita sudah bisa follow up lebih awal gitu. Jadi ini bentuk pemastian kita terhadap kualitas produk yang kita hasilkan juga gitu. Nah, investigasi sampai penentuan kapal itu juga perlu dilakukan ya. Apalagi kalau misalnya sudah diterapkan OPV, nah itu wajib. Jadi adanya penyimpangan terhadap tren itu kita anggap sebagai penyimpangan terhadap batch gitu. Jadi eh, tetap diperlakukan sebagai penyimpangan gitu. Semoga menjawab ya Bu Aziza. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Syaiful. Semoga menjawab. Bu Aziza. Lalu ada pertanyaan terakhir Kak dari Bu Marcella dari Formasi STN izin bertanya. Pertanyaan pertama, bagaimana jika data kita tidak terdistribusi normal? Apakah nilai CPK atau PPK dapat diterima meskipun nilainya lebih dari 1,33? Lalu pertanyaan kedua, apakah jika nilai CPK atau PPK kurang dari 1,33, bahkan bisa sampai 0,2, itu menandakan proses kita yang tidak baik atau bias, jadi karena terlalu sedikitnya data kita. Ya, boleh kepada Kak Syaiful, dipersilakan. Ya. Baik, terima kasih Bu Marcella atas pertanyaannya. Saya izin menjawab yang pertanyaan yang pertama ya. Bagaimana jika data kita tidak terdistribusi normal? Apakah nilai CPK dan atau PPK dapat diterima meskipun hasilnya di atas 1,33? Nah, kalau pendekatan saya sendiri, kalau misalnya tidak terdistribusi normal, sebenarnya ini kan masalahnya terkait bagaimana kita bisa memprediksi sampel kita terhadap populasi ya. Anggaplah gini, distribusi normal itu kan bentuknya seperti bel ya, seperti bel, dan artinya ini menandakan probabilitas kita dalam mendapatkan hasil yang eh, sesuai gitu ya. Anggaplah gini, nilai rata-ratanya di angka 100 gitu ya, bentuknya bel seperti ini simetris. Nah, ketika kita ambil sampel lagi dari populasi, itu pasti probabilitas dia untuk nilai yang dekat dengan 100 itu akan semakin besar. Jadi ada kemungkinan semakin banyak kita ambil, itu nilai pasti akan dekat-dekat juga ke nilai 100. Nah, itu konsep dari distribusi normal. Nah, jika distribusi yang kita punya itu tidak normal, anggaplah bentuknya miring gitu ya. Nah, ini mempengaruhi kemungkinan kita untuk mendapatkan hasil yang sama dengan hasil yang sebelumnya. Misalnya kita ambil sampel lagi nih dari populasi gitu ya. Kita ambil lagi, nah bisa jadi nilai yang kita dapat nggak di 100, misalnya di 105, 110, dan seterusnya gitu. Nah, artinya apa? Ketika distribusi nggak normal, akan menyebabkan inkonsistensi gitu. Takutnya nih bisa jadi kita beberapa bulan kemudian atau tahun depan itu kita lakukan pengkajian lagi CPK PPK ternyata hasilnya jadi beda lagi gitu karena datanya nggak normal gitu. Jadi sebenarnya kenapa kita pastikan dulu datanya terdistribusi normal lebih ke tingkat kepercayaan kita terhadap pengambilan kesimpulan kita terhadap nilai CPK dan PPK-nya. Nah, sekarang kalau misalnya misalnya ibu tetap mau pakai yang tidak terdistribusi normal, sekarang nanti tinggal tinggal ditanyakan aja ke diri sendiri, apakah saya yakin nih dengan hasil yang diperoleh kayak gitu. Nah, makanya biasanya kita ambil metode yang lain. Jadi metode untuk perhitungan kapabilitas proses yang non normal atau yang ditransformasi kayak gitu. Mungkin itu ya untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, jika CPK atau PPK di bawah 1,33, bahkan sampai 0,2 itu menandakan proses kita yang tidak baik. Jawabannya ya, semakin kecil itu artinya kalau kita masuk ke rumus ya, semakin mepet dengan batas spesifikasi dan bisa jadi semakin besar juga variasinya. Itu kalau misalnya datanya itu CPK-nya kecil, itu jadi akan semakin besar kemungkinan hasil produk kita untuk mendapatkan hasil yang tidak memenuhi syarat gitu. Jadi bisa secara secara langsung saya sebut dia tidak baik gitu. Nah, kalau untuk bias sebenarnya bias sendiri kan itu ya terlalu sedikit gitu ya. Nah, biasanya pengalaman terlalu sedikit itu tergantung dari
dia nilainya ada di mana. Kalau misalnya nilainya memang dikit tapi dekat dengan nilai target dekat dengan batas spek, itu biasanya memang dia bakal kecil banget CPK atau PPK-nya. Tapi kalau misalnya dia nilainya memang jumlahnya dikit tapi nilainya sesuai target misalnya jauh dari spek, itu bisa jadi nilai tinggi. Jadi untuk bias atau tidaknya itu nggak bergantung dengan nilai CPK PPK, tapi memang bergantung dengan jumlah yang sampel yang kita ambil, yang kita olah gitu. Makanya tadi sebaiknya kita menjustifikasi kita mau minimal berapa nih gitu. Semakin sedikit ya semakin nggak bisa dipercaya hasilnya, semakin banyak datanya kita semakin yakin gitu. Itu mungkin jawaban saya dari pertanyaan Bu Marcella. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Syaiful untuk jawabannya dan juga untuk pemaparan materinya. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya izin mengingatkan kembali untuk kawan praktisi untuk mengisi link presensi dan juga jika ingin mendapatkan sertifikat, materi dan rekaman kelas dapat mengikuti rules yang sudah diinfokan di kolom chat. Lalu juga jika Bapak Ibu nantinya akan ada pertanyaan lebih lanjut terkait CSV atau mungkin terkait tema-tema lainnya atau topik-topik lainnya, kami undang Bapak Ibu untuk bisa menghubungi admin jadi praktisi untuk bisa nantinya berkonsultasi lebih lanjut dan juga untuk membahas terkait lebih lanjut terkait tema atau topik yang Bapak Ibu butuhkan. Nah, mungkin sebelum menutup acara, saya izin Kak untuk meminta mungkin closing statement dari Pak Syaiful terkait pemaparan materi yang sudah disampaikan pada hari ini. Pada Pak Syaiful, kami persilakan untuk memberikan closing statement-nya untuk kawan praktisi. Baik. Oke, terima kasih Bu Sofi. Mungkin closing statement dari saya adalah terima kasih ya Bapak Ibu termasuk dari tim jadi praktisi dan juga teman-teman semuanya untuk kepercayaannya untuk bisa berbagi ilmu ya, untuk bisa bisa sharing-sharing gitu ya. Semoga ilmu-ilmu yang saya sampaikan hari ini bermanfaat, baik itu untuk meningkatkan skill teman-teman atau mungkin bisa bermanfaat juga untuk pekerjaan teman-teman semua di industri farmasi masing-masing. Itu akhir kata mungkin mohon maaf kalau misalnya ada penyampaian yang kurang berkenan dari saya. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi. Baik, terima kasih banyak Pak Syaiful untuk closing statement-nya. Baik, untuk kawan praktisi, tidak terasa kita sudah sampai penghujung di kelas hari ini. Dari materi yang sudah disampaikan tadi, kita bisa ambil poin penting. Mungkin saya izin merangkum sedikit bahwa CSV atau Computer System Validation intinya adalah untuk memastikan sistem komputer yang dipakai di industri farmasi itu benar-benar berjalan sesuai fungsinya. Tujuannya agar data yang dipakai itu aman, akurat, dan tentu produk yang dihasilkan tetap terjamin mutunya. Jadi bukan hanya soal compliance, tapi juga soal keamanan pasien. Lalu juga kita sempat membahas terkait statistika yang ternyata menjadi alat penting untuk memantau proses, mengambil keputusan, dan juga menjaga kualitas produk. Dengan data yang dihasilkan menggunakan metode statistik, perusahaan bisa lebih cepat mengetahui ketika ada masalah pada prosesnya dan juga bisa terus melakukan improvement. Jadi CSV dan juga statistika ini merupakan kedua hal yang saling melengkapi agar kualitas produk farmasi tetap terjaga. Nah, alhamdulillah seluruh rangkaian coaching klinik hari ini bersama Syaiful sudah selesai kita ikuti bersama. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Apoteker Syaiful Rahman Al-Huda Esfarm atas ilmu pengalamannya yang sangat aplikatif dan juga menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh peserta kawan praktisi atas antusiasmenya dan partisipasinya. Dan kami ingatkan kembali untuk kawan praktisi yang belum mengisi presensi, dapat mengisi presensi yang sudah dibagikan di kolom chat. Dan juga jika ingin mendapatkan sertifikat rekaman kelas dan juga materi, kawan praktisi harus meresume materi dan diupload di sosial media Instagram atau LinkedIn. Dan juga jangan lupa untuk tag @jadi praktisi. Dan bagi kawan praktisi yang masih memiliki konsultasi dan juga pertanyaan lebih lanjut, dapat menghubungi admin jadi praktisi kami dan juga nanti mungkin dapat mengikuti jadi praktisi corporate untuk bisa mengikuti kelas bersama Pak Syaiful juga. Dan akhir kata, saya Sofi selaku moderator. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami tutup acara hari ini dengan lafal alhamdulillah.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan Waalaikumsalam selamat warahmatullahi pagi. wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak. Terima kasih kepada peserta dan kawan profesi.